Oke, selamat malam Pak Ari, selamat malam Cirusi, selamat malam teman-teman semua. Nah, perkenalkan, saya Charles ya, yang biasanya teman-teman ketemu di WA, sekarang ketemu, ini mukanya seperti ini. Oke, selamat datang di webinar Komunitas Lompatan Hidup, dan malam hari ini, malam Minggu ya, kita ketemu di webinar ya, kita sama-sama belajar, sangat salut bagi teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Yang daftar itu udah lebih dari 100 orang sebenarnya, tapi ini baru belum belum semua hadir ya, mungkin ada yang masih di jalan ya. Oke, malam hari ini, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kami ingin memperkenalkan diri dulu ya, kami dari komunitas Lompatan Hidup. Komunitas ini adalah komunitas yang kita bangun bersama Pak Ari dan juga Cirusi sebagai foundernya ya. Kita sama-sama bertumbuh untuk bertransformasi bersama-sama dari segi emosional, segi mental, dan juga finansial tentunya ya. Oke, saya perkenalkan dulu nih, sapa-sapa dulu ya. Selamat malam Pak Ari. Ya, selamat malam Bro Charles. Iya, nah perkenalkan ya teman-teman, ini Pak Ari. Pak Ari ini founder Lompatan Hidup. Beliau ini adalah pebisnis, juga hipnoterapis juga, dan juga banyaklah yang dia lakukan ya. Yang dia lakukan ini sudah sesuai tema hidupnya, gitu ya. Nah, di sampingnya ini ada Cirusi ya, kalau saya panggil Pak Ari itu Pak, kalau saya panggil Cirusi Ci. Nah, perbedaan energi. Halo halo, Nah, selamat malam malam. Cirusi. Nah, Cirusi Malam. ini adalah human design analyst ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suatu saat mau cek human design, mau dianalisa human design-nya atau mau konsultasi, bisa dibantu oleh Cirusi ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang human design. Apa itu human design? Prinsip-prinsip human design itu apa aja? Dasar-dasar energi itu apa aja? Ya. Jadi teman-teman stay, siapkan juga catatannya kalau mau catat, gitu ya. Terus juga nanti ada satu teman kita yang akan testimoni gitu ya, apa yang dia dapatkan setelah mengetahui mengetahui human design-nya dan menjalankannya dalam hidup sehari-hari. Oke, waktu dan tempat saya berikan langsung ke Pari dan Cirusi ya. Silakan Oke, Pari dan Cirusi. yes, oke. Baik, terima kasih Bro Charles dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi salam kenal ya, saya Ari dan ini istri saya. Saya Rusi. Dan senang sekali malam hari ini kita bisa ketemu ya, malam Minggu nih. Harusnya biasanya kita eh, jalan-jalan gitu ya, tapi kumpulnya sekarang di Zoom ini ya. Oke, yuk kita mau langsung share screen aja ya teman-teman ya. Zoom pada malam hari ini, oh, kok wait ya, sebentar ya teman-teman, sorry. Zoom pada malam hari ini nanti kita akan bagi jadi sesi penjelasan dulu gitu ya. Kurang lebih saya sekitar berapa menit pertama lah saya akan menjelaskan suatu, Rusi juga nanti akan menceritakan human design-nya. Setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah datang, silakan dimanfaatkan waktunya sudah datang, silakan tanya yang memang mau ditanyakan ya teman-teman ya. Dorongan pertanyaannya tanyain aja gitu ya. Semoga nanti kita sudah berjodoh ketemu pada malam hari ini, semoga bisa berjodoh baik ya, gitu ya. Amin. Oke, saya sudah start share tapi belum muncul tampaknya. Sebentar ya teman-teman ya, mohon maaf. Ini soalnya beberapa waktu belakangan ini internet agak error. Mungkin ini vibrasi kita ya, masih deg-degan ya, belum belum matching satu sama lain gitu ya. Nggak apa-apa ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya share screen-in dulu ya. Sambil nunggu share screen-nya mungkin jika memungkinkan teman-teman bisa tuliskan nama dan kota tempat Anda tinggal di fitur chat gitu supaya kita bisa kenalan pada malam hari ini. Kita akan ngobrol banyak malam hari ini, mungkin kita dulu ya. Salam kenal sekali lagi, saya Ari dan Rusi dari Cilegon, Banten. Kami tinggal di Cilegon, Banten ya. Teman-teman tahu nggak Cilegon, Banten? Mungkin teman-teman bisa tuliskan nama dan kotanya tempat teman-teman tinggal ya, sambil menunggu share screen-nya muncul. Berjalan. Sepertinya belum screen-nya Ganti. ya. Oke, 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 oke. Saya ganti internet dulu ya. Mohon maaf sebentar ya. Oh, Oh, sudah udah. ternyata. Oke, saya share screen kembali. Sambil kita baca ya. Ada teman-teman dari mana aja nih. Oh, kok saya nggak muncul di sini? Sorry ya Ini teman-teman ya.
Sorry ya, sebentar ya. Ada Oh, banyak. banyak ya. Oh, mungkin bisa dibacain. Ada Pak Andi di Bandung, ada ya, Mbak Angeli Jakarta Selatan, halo halo. Terus kemudian ada Putri Jambi dan juga ada Mas Rukin Jember. Dari Jember ya. Oke, ada Bu Kemudian Selfie. Selfie Pekanbaru, kemudian Vida Bandung, kemudian Bu Tantri Surabaya, Welcome. Wah, terus betul kemudian juga ini. Mbak Sisilia Semarang, Mike Palu, Maria Kristina Bandung, Ya, halo ya. ya, Naila Kalsel. Oh, ini ada Ari Ya. di Cilegon Banten juga. Oh ya? Ari Oh Suteja iya. ya, halo. Welcome. Kemudian ada Pak Ari Margono Bandung. Banyak yang namanya Ari tuh. Iya ya, nama Ari memang banyak. Kemudian ini Ibu ya, Ya. Ibu Yunantari Bandung juga. Welcome. Ibu Nila Depok. Bu Rina di Bogor, selamat malam. Ada Ibu Ina dari NTT, Pulau Lembata. Oh ya. Oh ya, welcome. Kemudian ada Nindi di Bekasi, Alfi di Bandung. Kayaknya lumayan banyak yang di Bandung ya. Kayaknya kita perlu ke Bandung nih suatu saat nanti ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya belum bisa share screen nih, entah internetnya, entah apapun itu. Tapi tunggu sebentar ya, mohon maaf. Oke. Sambil mungkin menunggu teman-teman yang lain untuk hadir juga. Ada yang belum sinkron sepertinya. Ya, mungkin masih ada yang ditunggu nih ya. Kayaknya masih ada yang ditunggu ini kayaknya ya. Screen-nya belum mau jalan. Screen-nya belum mau jalan ini. Tunggu sebentar ya. Ada Pak Anton Hernawan dari Majalengka. Majalengka. Welcome. Saya coba lagi ya. Semoga bisa nih. Oke, semoga bisa. Belum bisa juga ya. Udah ganti ini ya, WiFi ya? Udah ganti WiFi. Oke, belum bisa muncul sepertinya. Karena kalau kita nggak munculin nanti teman-teman nggak bisa lihat visualnya, akan sayang sekali. Jadi kita tunggu beberapa menit ya, sambil saya coba-coba lagi ya, teman-teman. Sebentar ya. Kenapa tidak bisa ya? Bentar, kita coba lagi. Nah, teman-teman sambil nunggu ya. Teman-teman boleh tahu nggak, teman-teman tahu Zoom ini, webinar malam hari ini tuh taunya dari mana? Mungkin bisa tulis juga di fitur chat ya, gitu ya. Tahu Zoom ini dari mana? Dari temennya, dari grup WA, atau dari Bro Charles, dari YouTube, YouTube-nya Lompatan Hidup, atau dari mana, teman-teman? Saya penasaran loh. Dari teman, kata Mas Yanggi ya. Dari YouTube, kata Mas Anton. YouTube Lompatan Hidup ya. Wah, kok bisa tahu YouTube kita dari mana itu, Mas Anton ya? Oke, sambil saya coba ya. Semoga Dari bisa grup ya. WA. Akhirnya bisa juga. Ya, oke dia. Oke. Nah, berarti yang ditunggu sudah datang. Thank you, Ya. thank you, thank you. Dari Pak Charles, kata Mbak Selfie ya. Mas Rukin dari grup WA, ada yang dari teman, dari grup WA, dari YouTube. Oke. Banyak juga ya dari mana-mana ya. Oke, yuk kita mulai deh. Nah, loh, kok mati lagi? Pak Anton ya, kebetulan lagi searching soal human design muncul lompatan hidup. Oh, oke. Oke. Berarti berjodoh ya. Oke, Yes. yuk kita mulai ya Zoom malam hari ini. Nah, malam hari ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita mau ngobrol soal human design ya. Nah, tapi saya mau pendahuluan dulu nih, gitu ya. Apa yang menarik sih? Sebetulnya sebelum masuk ke human design ya, teman-teman ya, gitu. Jadi saya mau ngobrol dulu seputar pendahuluannya nih, supaya teman-teman bisa relate nanti ya. Teman-teman pernah dapat satu pepatah ini nggak? Pepatahnya itu bilang bahwa satu line lah ya, bukan pepatah ya, bahwa everything is energy. Ya, setuju ya teman-teman ya? Everything is energy. Apapun itu, kita sebagai manusia kita juga energi. Energi yang berdiam dalam fisik ini. Ya kebetulan saya tampangnya begini, Rusi tampangnya begini, teman-teman tampangnya seperti ini. Tapi kita aslinya adalah energi. Ada orang yang bilang spirit gitu ya. Ya spirit itu adalah energi gitu ya teman-teman ya. Nah, yang menarik adalah sebetulnya sejatinya kita adalah energi itu sendiri gitu ya. Kita sebagai energi itu kan berpendar gitu ya. Oke, masih belajar juga soal human design. Energi itu kan berpendar ya teman-teman ya, melintasi ruang dan waktu. Jadi kalau saya gambarkan, ini kita gitu ya. Ini anggaplah kita sebagai manusia gitu ya.
energi kita tuh berpendar melintasi ruang dan waktu gitu. Menebar sampai ke ujung semesta ini ya, kalau ada ujungnya ya. Jadi teman-teman sering nggak ngalamin? Teman-teman baru ketemu orang, tiba-tiba ngerasa nyaman gitu. Sebetulnya sudah ada komunikasi energi, gitu ya. Terus kalau nggak teman-teman tuh ngelihat konser, teman-teman pernah nggak nonton Ariel Peter Pan, Ariel Noah nyanyi gitu. Padahal kan yang apa ya, yang nyanyi lebih bagus dari Ariel tuh banyak. Iya. Tapi kalau Ariel nyanyi itu tuh ada vibe yang tak terlihat, tapi kita bisa merasakan gitu ya. Tak tampak tapi kita kerasa dampaknya gitu ya. Atau buat teman-teman yang suka slang, kalau lihat kakak nyanyi, kakak slang nyanyi itu vibe-nya luar biasa sekali gitu ya. Iwan Fals nyanyi gitu ya, vibe-nya luar biasa sekali. Bahkan kalau kita nonton konser, itu nggak tahu kenapa kita bisa nangis. Saking vibe-nya ya. Vibe-nya tuh, ya itu energi. Itu namanya komunikasi energi. Nah, everything itu is energy, teman-teman. Yang melintasi ruang dan waktu, itu adalah energi. Termasuk yang menarik keberlimpahan datang di dalam diri kita, ke dalam hidup kita adalah energi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, itu sebetulnya komunikasi energi. Pada saat kita berinteraksi dengan semesta ini, itu adalah interaksi energi sebetulnya. Interaksi tak kasat mata. Nah, interaksi tak kasat mata itu sebetulnya lebih mendominasi daripada interaksi yang kasat mata. Pada saat ini kita lagi ngobrol nih. Sekarang ya saya lagi Zoom gitu ya dengan teman-teman gitu ya. Secara fisik gitu ya, teman-teman bisa ngelihat saya. Mungkin teman-teman ngelihat fisik saya. Tapi sebetulnya nanti mungkin ada perkataan saya, perkataan Rusi atau nanti testimoni atau apapun itu yang ternyata gitu ya di hatinya teman-teman itu bukan karena sayanya. Cuman karena energi kita itu sedang berkomunikasi gitu. Kita punya jodoh energinya gitu. Nah, cuman seringkali yang tak kasat mata ini cenderung dianggap sebagai mistis gitu ya. Padahal salah satu penemu terbesar sepanjang abad namanya Nikola Tesla itu pernah bilang kalau kita pengen tahu bagaimana semesta ini bekerja, kita perlu belajar bagaimana tentang energi, vibrasi dan frekuensi gitu katanya. Gitu ya. Nah, ini bukan sesuatu yang mistis gitu ya. Inilah sebetulnya sejatinya diri kita. Fisik kita tuh hanya tempat bernaungnya energi, teman-teman. Ya. Nah, apa menariknya energi ini? Ada lanjutannya, teman-teman. Gitu ya. Everything is energy. Dan lanjutannya adalah energy is everything. Nah, ini lanjutannya nih. Everything is energy is everything. Bahkan nggak hanya kita sebagai manusia, semua di semesta ini adalah energi. Teman-teman mungkin yang punya hewan peliharaan ya, misalnya anjing gitu ya. Saya ngomongnya biasa aja kan, anjing ya. Nggak ngeliat saya ya? Nggak ya. Misalnya teman-teman punya hewan peliharaan anjing misalnya. Kita kan tidak bisa berkomunikasi verbal ya. Hai Net. Ya. Kita kan tidak bisa berkomunikasi secara verbal sama hewan peliharaan kita, sama anjing tadi gitu ya. Tapi kita bisa merasakan ya pada saat kita misalnya pulang, dia menyambut kita, itu kayaknya wah, menyenangkan sekali, ada komunikasi energi. Bahkan bunga misalnya, bunga tidak bisa berkomunikasi verbal dengan kita, tapi pada saat dia mekar, kok bisa hati kita tuh bergetar gitu ya. Hati kita tuh, gila bagus banget ya gitu. Karena everything is energy. Dan energy is everything, teman-teman. Oh, ini kurang ya. Energy is everything. Maksudnya apa? Energy is everything gitu, teman-teman. Yang tadi kita bicarakan. Ada satu rumus, teman-teman, yang rumus lama sekali yang terus terang ini mengubah hidup saya lah gitu ya, yang berhubungan dengan energi ini gitu. Karena terus terang saya pribadi itu orang yang logis ya, tercermin dengan kepala saya yang sudah tidak ada rambutnya ini ya, suka mikir gitu ya. Nah, ada satu rumus yang menarik sekali untuk saya. Rumusnya adalah ini, teman-teman. Have sama dengan be kali do. Gitu ya. Apa hubungannya dengan pernyataan yang kedua ini? Energy is everything. Ya, jadi ini pernyataan pertama. Ini pernyataan kedua ya, teman-teman ya. Everything is energy, teman-teman tadi sudah tahu ya. Nah, sekarang energy is everything gitu. Gini, mari kita bahas rumus ini ya, teman-teman. Have sama dengan be kali do. Apa maksudnya? Secara sederhana aja ya, teman-teman ya, biar nggak kepanjangan. Misalnya have ini adalah kita ibaratkan adalah cita-cita kita. Sesuatu yang ingin kita dapatkan di dalam hidup kita. Have ya.
B itu adalah sesuatu yang tak tampak. Tak tampak, tapi berdampak. Ya, tapi berdampak. Tapi berdampak. Ya. B itu ngobrolin soal energi. Tidak tampak. Belief Anda yang ada di pikiran bawah sadar. Pokoknya hal-hal yang tidak tampak. Energi kita itu tuh B juga. Termasuk B itu being. Singkatannya ya teman-teman ya. Being itu adalah kembali menjadi diri kita sebagaimana utuhnya diri kita. Orang Jawa bilangnya manunggaling kawula Gusti. Bersatu dengan sang sumber itu sendiri. Orang kalau makin being, itu yang makin utuh dirinya. Gitu ya. Ini B itu being. Nggak tampak loh. Nggak tampak. Nah, do ini adalah doing. Ini adalah tindakan fisik. Tindakan fisik. Nah, seringkali yang kita utamakan itu adalah doing-nya. Gitu. Contoh ya, teman-teman ya, contoh. Misal Anda punya cita-cita, misalnya cita-cita Anda nilainya 1000. Misal contoh. Bisa nggak? Anda bisa loh mencapai have Anda yang 1000 ini dengan being-nya itu only satu, hanya satu. Tapi doing-nya itu Anda harus 1000. Betul, teman-teman? Gitu ya. Artinya apa? Ini artinya Anda kerja keras luar biasa loh. Kerja keras begitu luar biasa secara fisik. Gitu ya. Jadi Anda pernah nggak ngeliat orang yang kerja kerasnya luar biasa sampai sakit, tapi mungkin hidupnya ya di situ-situ aja. Karena doing-nya ya begitu luar biasa. Ada juga sih orang yang doing-nya luar biasa, mungkin sampai sakit dan akhirnya mendapatkan kesuksesan secara finansial. Ada. Tapi sayangnya pasti ada aspek lain yang dikorbankan. Karena doing terus. Nah, prinsip inilah yang sering kita dengar kan. Kalau mau sukses, sukses itu tidak hanya uang ya teman-teman ya, tidak hanya yang finansial. Aspek sukses itu kan banyak. Sukses secara finansial, sukses secara hubungan, sukses secara mental, sukses secara relationship gitu ya, sukses secara kesehatan, lalu sukses secara spiritual. Itu kan aspeknya banyak-banyak ya. Orang yang sedang sakit, mereka tuh suksesnya cuma pengen satu, pengen sembuh. Betul ya teman-teman ya? Gitu ya. Itu suksesnya orang sakit gitu. Orang yang lagi bergelut dengan mental, emosinya, suksesnya mereka adalah kebebasan emosinya ini loh gitu. Ya, tapi orang yang lagi struggle dengan finansial, definisi suksesnya adalah sukses secara finansial. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan ya, oh namanya sukses itu only finansial gitu. Bagi sebagian orang yang lagi struggle di situ, itulah definisi suksesnya. Nah, kembali lagi ke sini gitu ya. Banyak orang bilang kalau mau sukses ya harus doing banyak. Doing-nya yang diperbanyak. Kita itu jarang banget dengar supaya meningkatkan being kita. Yang ditingkatkan tuh being-nya itu jarang banget kita mendapatkan apa ya bisa dibilang perlakuan-perlakuan seperti itu. Gitu. Nah, padahal sejatinya kita itu kan being-nya kita, sesuatu yang tidak tampak itulah yang sejatinya kita. Nah, balik lagi ke sini ya, teman-teman ya. Sebetulnya sama, kalau misalnya Anda punya have 1000, bisa loh. Misalnya being Anda naik jadi 10 aja, doing Anda jadi berapa? 100. Turun 900 doing-nya. Betul ya? Turun 10 kali lipat doing-nya. Turun 90%. Ya, gitu turun ya. 90% doing-nya. Kebayang nggak, teman-teman? Atau lagi ya, have-nya 1000, being-nya jadi 100. Kita makin kenal dengan energi kita, kita bisa memanfaatkan energi kita, biarkan energi kita tuh nge-flow, gitu ya. Doing-nya jadi berapa? 10 gitu. Luar biasa ya. Ini turun udah 99% dari yang atas ya. Betul ya, Bu ya? 90. Bener ya? Betul ya? 90%. Luar biasa ya? Gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman have-nya 1000, being-nya 1000. Do-nya cuma 1. Doing-nya tetap nggak bisa jadi 0 ya, teman-teman ya. Kami bukan bilang nanti teman-teman bener-bener nggak ngapa-ngapain dan have-nya dapat. Enggak. Doing-nya itu tetap pasti ada, ya kan teman-teman ya? Betul ya? Gitu ya. Nggak bisa. Berapapun dikali 0, ya hasilnya pasti jadi 0. Nothing ya teman-teman ya. Gitu. Nah, apa dampaknya? Nah, kita kan jarang dapat apa ya? Dapat informasi, dapat pernyataan. Bagaimana sih supaya kita makin being? Hampir semua pelajaran di dunia ini tentang doing. Kerja lebih keras. Lalu apalagi ya? Bagi teman-teman yang mungkin di dunia
di dunia penjualan, presentasi lebih banyak, promosi lebih sering gitu ya. Itu doing semua yang dilakukan gitu. Nah, malam hari ini mungkin kita berjodoh, kita mau bahas seputar being gitu. Nah, hal-hal yang kita dapatkan selama ini itu seputar doing. Itu sama kayak begini, teman-teman. Aslinya diri kita itu sebetulnya energi yang berpendar begitu luar biasa. Kalau kita makin being, kita menyebutnya radius keberlimpahan kita tuh itu melintasi ruang dan waktu. Gitu ya. Aslinya kita tuh begitu, gitu ya. Energi kita tuh berpendar begitu luar biasa. Tapi kan dari kecil kita dibilangin, kalau mau sukses harus kayak gini. Sukses itu kayak gini. Itu sama kayak, teman-teman bayangin, kita itu kayak cahaya. Anggaplah kita ini cahaya ya. Teman-teman bayangin ini ada cahaya. Cahaya itu kan punya pendaran sinar ya. Nah, cahaya ini ditutupin kain. Nah, teman-teman kebayang? Kalau cahaya ditutupin kain, apa dampaknya? Pendaran cahayanya makin pendek. Meredup gitu. Meredup. Betul ya? Radius keberlimpahannya makin pendek. Gitu ya. Kita sering dipakein penutup gitu. Selubung. Teman-teman yang muslim tuh sering dibilangin ya, sering bilang ke saya, tugasnya iblis itu menabirkan ya. Menyelimuti kita sehingga kita tuh nggak bisa lihat yang nggak bisa lihat apa yang semestinya, katanya begitu ya. Cuman kasihan ya, iblis disalah-salahkan terus gitu. Nah, itu baru satu kain, satu selubung. Entah berapa banyak ajaran yang kita dapatkan, mungkin dari keluarga, mungkin secara tidak sengaja mungkin gitu ya, secara dari keluarga, dari lingkungan yang semakin menabirkan diri kita gitu, makin menutup cahaya kita, sehingga pendaran kita tuh makin lama makin pendek gitu. Radius keberlimpahan kita tuh radiusnya makin pendek. Dampaknya apa? Dampaknya pada saat kita udah makin gede, kita mulai begini. Loh. Kok hidupnya susah ya? Loh, dulu kita punya cita-cita tinggi, ya sekarang begini-begini aja deh gitu. Ya kan teman-teman kerasa ya? Karena kita mulai ditabirkan, ditutupi, diselubungi. Kayaknya kok kerja keras luar biasa, kok nggak datang-datang gitu. Radiusnya dikecilin. Karena kita tuh selalu dikasih tahu doing banyak. Bukannya being, bukan makin being. Ditabirkannya makin banyak. Entah berapa banyak nih selubung yang dipakaikan ke kita. Gitu ya. Nah, bahkan mungkin teman-teman ada yang sukses secara finansial, tapi di dalam hatinya tuh bilang gini, kayaknya nggak gini deh hidup gua harusnya. Kok kayaknya ada yang kosong ya di dalam hidup gua ya? Kenapa ya gitu? Padahal duit banyak gitu. Ya kan? Tapi ada juga teman-teman yang udah bekerja keras luar biasa, duitnya nggak ada. Yang ada juga yang kayak gitu kan gitu. Salah satunya adalah karena tadi cahaya kita terus-menerus ditabirkan, diselubungi. Being kita itu bukan dibuat makin dekat sama diri, tapi makin dipisahkan. Being-nya tuh dibuat makin kecil, supaya teman-teman tuh doing banyak. Semakin teman-teman doing banyak, nanti makin takut, makin mudah diatur nanti. Gitu. Itu kan cara kerjanya kan begitu ya, teman-teman ya, gitu. Nah, sekarang malam hari ini teman-teman, mungkin sekarang Anda bertanya, lalu bagaimana supaya hari demi hari, waktu demi waktu, saya kembali lagi menjadi cahaya. Makin being itu gimana caranya? Sebetulnya teman-teman, ini satu hal yang sangat sederhana kok. Yang kita lakukan itu bukan memasukkan banyak ke dalam diri kita. Tapi kita kembali lagi ke diri sejati kita. Tugas kita itu cuma menghilangkan tabir-tabir ini loh. Melucuti yang dipakaikan dunia kepada kita. Karena sering kita tuh dapat masukan yang kalau mau sukses tuh begini. Tapi itu nggak ngefit dengan kita. Tidak sesuai dengan bentukan energi kita. Dampaknya adalah, saya udah loh berusaha kayak gitu. Tapi kok saya nggak dapat ya? Iya, karena tidak sesuai dengan energinya teman-teman. Tidak sesuai dengan cetakan energinya teman-teman. Gitu ya. Begitu tabir-tabir tersebut kita sudah lucuti, yang terjadi adalah teman-teman bayangin ada cahaya yang penutupnya udah dilepas. Dia akan kembali makin terang. Betul ya teman-teman ya? Dampaknya adalah
radius keberlimpahannya kembali makin jauh gitu. Makin banyak lagi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya tahu saya ini susunan energi apa? Kan everything is energy. As a human, we are energy. Betul ya teman-teman ya? Nah, setiap dari kita itu punya bentukan energi yang berbeda-beda. Saya dan istri saya pun berbeda. Energi saya apa, istri saya apa, dan energi itu punya misi yang sendiri-sendiri, teman-teman. Nggak bisa disamain. Sukses saya dengan suksesnya Rusi itu juga berbeda-beda. Beda. Cuman kan kita selalu diseragamkan. Yang namanya sukses itu punya rumah 2, gitu ya, kalau bisa gitu ya, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Itu definisi sukses. Tapi enggak, sukses itu sangat personalized, teman-teman. Contoh ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang beragama, yang Kristiani misalnya. Teman-teman yang Kristiani itu kan sangat mengagumi sosok Nabi Isa ya, Yesus disebutnya. Coba di teman-teman bayangkan, apa suksesnya Nabi Isa? Mati dibunuh, disalib, kok bisa sukses? Ya, kok bisa energinya sampai sekarang banyak banget yang belajar dari sosok Nabi Isa. Sukses apa itu gitu? Ya kan, mati dibunuh, disiksa segala macam, dihujat, difitnah. Bukankah katanya kalau yang sukses itu harusnya dielu-elukan gitu ya? Teman-teman baik, tapi itulah misi yang energi yang menuntaskan misinya gitu. Akhirnya berhasil, secara jiwa berhasil. Yesus punya ibu namanya Bunda Maria, bisa dibilang gitu ya. Apa berhasilnya Bunda Maria sebagai orang tua? Coba teman-teman, bagi Anda yang punya orang tua ya. Kalau Anda punya orang tua, anaknya mati dibunuh, dihujat, berhasil apa jadi orang tua? Tapi itulah misinya, energinya Bunda Maria gitu. Sebagai orang tua yang melahirkan seseorang yang diutus untuk melakukan misi jiwanya disebutnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh banyak terintimidasi dengan sukses apa kata dunia. Kita tidak membiarkan energi kita itu bekerja sesuai dengan citra yang kenapa kita turun gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Ada orang yang energinya itu buat jadi guru. Ada energinya untuk jadi teacher. Ada. Bahkan teachernya itu hanya untuk 1 orang. Ada gitu. Jadi kita tuh sering terintimidasi dengan jumlah gitu ya. Kita melupakan kenapa aslinya kita ini mau ngapain. Turun itu mau ngapain itu lupa gitu seringkali. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dampaknya nanti apa? Pada saat teman-teman makin makin dekat sama dirinya. Dampaknya ada banyak ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kami menyebutnya teman-teman makin effortless. Effortless. Kami menyebutnya sebagai effortless success. Teman-teman bayangin, being yang makin gede, doing-nya makin rendah. Betul ya teman-teman ya? Ini ya. Being yang makin gede, doing-nya makin rendah. Saya masih jadi ingat kata-kata Pak Adi W. Gunawan. Konon kabarnya orang yang sukses itu bukan yang mencapai banyak, tapi yang bisa mencapai sesuatu dengan makin effortless. Makin effortless seseorang itu makin sukses katanya. Kenapa? Karena itu ciri-ciri orang makin being. Makin kenal sama dirinya, ya. Jadi dia tuh kayaknya orang ngelihat apa ya, slow gitu ya. Kalau misalnya dia kerja pun dia kerja dengan sukacita ya teman-teman gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa merasakan yang namanya effortless success. Yang kedua teman-teman itu makin menyadari tentang segala yang hadir itu adalah rezeki gitu ya. Kami menyebutnya teman-teman bisa menjalani kehidupan dengan kita sebut ya, menjalani kehidupan dengan sukacita. Menjalani kehidupan dengan sukacita. Karena teman-teman nanti tahu, oh, saya tuh ternyata cetakannya ini. Oh, sekarang saya lagi beroperasi di energi ini. Ya sudah, dijalani gitu. Karena seringkali kan kita tuh ngotot banget gitu ya, force namanya gitu ya. Setidaknya 2 hal ini teman-teman. Ya, sebelumnya ada banyak lagi yang bisa ditulis di sini gitu. Tapi teman-teman sekarang sudah mulai kebayang ya.
bahwa kembali ke diri, menemukan sukses sejati itu di lompatan hidup kita tuh lebih banyak ngomongin soal being. Ngomongin soal yang tak tampak tapi berdampak gitu dibandingkan tindakan fisik gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Anda bertanya seperti ini. Lalu bagaimana, Pak, supaya saya makin being? Ada nggak satu perangkat yang membantu saya atau satu peta, satu tuntunan yang membawa saya tuh makin being? Supaya saya makin tahu nih, saya ini sebetulnya energi apa? Kan everything is energy, energy is everything. Dan as a human, we are energy. Lalu saya ini energi apa gitu? Ada nggak satu peta yang menuntun untuk itu gitu ya? Nah, saya dan Rusi terus terang terbantu sekali dengan yang namanya human design. Apakah human design ini salah satu-satunya cara untuk kita mengetahui energi kita? Oh, tidak sama sekali. Human design ini bukan satu-satunya, tidak sama sekali. Kalau teman-teman sering banget untuk hening ya, meditasi gitu, itu teman-teman juga nanti makin dekat sama dirinya, gitu ya, teman-teman ya. Contoh ya, nih saya kembali lagi ke sini sebelum ke Rusi nih, gitu ya. Contoh makin being tuh begini, ya. Kan banyak di antara kita kalau lagi banyak kerjaan, itu tuh doing-nya yang dinaikin. Lupa being-nya. Padahal kita kan sering dibilangin ya, kalau lagi sibuk, jangan lupa sholat katanya. Gitu kan? Sholat apapun itu ya, sholat tahajud, sholat apa. Karena pada saat sholat itu kita meningkatkan being sebetulnya. Kita tuh makin melakukan sesuatu yang tak tampak ini kan sebetulnya ya. Tak tampak tapi berdampak hasilnya. Gitu. Gitu ya. Nah, supaya energi kita tuh bisa berpendar lagi gitu loh. Ya berpendar lagi lebih jauh gitu. Ya kan? Tapi kalau kita nggak being, nggak melakukan tindakan-tindakan being gitu ya, melakukan hal-hal being, kayaknya satu hari itu waktunya malah habis gitu. Tapi kalau kita lakukan hal-hal untuk ningkatin being, malah bisa selesai dengan tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat. Ya kan? Seringkali yang hal-hal being ini sebuah paradoks dalam kehidupan, tapi itulah yang terjadi sebetulnya teman-teman gitu ya. Nah, sekarang salah satu tools yang bisa membantu kita makin being adalah human design. Apa itu human design? Fungsinya untuk apa? Saya mau serahin ke Rusi nih, karena beliau yang lebih paham soal itu. Silakan Bu, human design itu apa? Oke, thank you. Ya, jadi seperti kata Ari ya, sebelum ketemu human design ini, kita berdua, saya pribadi juga ya yang terutama, itu banyak banget banyak banget pencarian gitu kan, pencarian dari macam-macam sih, dari karena ada luka batin, ada trauma, ada pola-pola berulang dalam hidup saya gitu. Itu yang akhirnya menuju ke pertanyaan-pertanyaan tentang diri gitu kan. Karena rasanya udah belajar ini, belajar itu gitu kan, tapi tetap kok kayaknya mentok lagi gitu kan. Sampai akhirnya ya ini ya, tahu tentang have sama dengan be kali do ini, jadi sadar oh sebetulnya be-nya ini loh yang jadi pencarian gitu kan. Nah, dan memang karena saya senang mencari segala sesuatu tentang diri gitu ya, saya pribadi sudah mencari berbagai tes kepribadian lah gitu ya. Tapi selalu berhenti pada pertanyaan, tapi kenapa ya kok misalnya saya dengan si A itu sama-sama misalnya termasuk kategori A misalnya gitu ya, tapi kok tetap ada hal yang berbeda antara saya dengan dia gitu kan. Terus kemudian ada hal-hal yang kayaknya tetap saya mempertanyakan gitu, apakah diri saya tuh normal nggak sih saya begini gitu ya, kok saya begini kenapa orang lain enggak gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketemu dengan human design, dan di human design ini itu sebetulnya yang menarik, human design ini namanya itu adalah science of differentiation. Jadi ilmu tentang perbedaan gitu kan. Dan yang menarik begitu saya lihat human design ini ya seperti yang teman-teman lihat, satu chart ini gitu ya, itu semuanya mengandung data gitu kan, mengandung makna gitu kan. Jadi semuanya itu ada artinya. Nah, jadi
human design itu adalah sebetulnya tools yang membantu untuk memetakan blueprint rancangan diri kita. Jadi setiap dari kita, setiap manusia itu terlahir dengan blueprint yang berbeda-beda. Nah, tapi karena kita rata-rata tidak punya buku manual ya pada saat kita dilahirkan, sehingga seringkali seiring kita bertumbuh, seringkali pertumbuhan kita itu tertular gitu kan. Tertular, yang namanya kita makhluk sosial, kita pasti berinteraksi dengan lingkungan, dengan keluarga, orang tua, teman-teman, dan lain-lain gitu ya. Ada banyak hal-hal yang kemudian masuk, dan itu ternyata bisa dua, bisa menutupi tapi juga bisa menumbuhkan. Nah, di satu titik karena itu tercampur-tercampur di usia tertentu biasanya kita mulai menanyakan pertanyaan nih. Sebenarnya gue ini ngapain sih lahir gitu? Sebenarnya gue ini bisanya apa sih gitu? Sebetulnya kelebihan saya apa? Atau kalau sudah mulai banyak masalah hidupnya itu mulai bertanya-tanya, kenapa hidup saya seperti ini? Apakah ada sial beruntung gitu ya? Kayaknya kok jadi orang sial melulu gitu kan? Apakah memang sudah takdir seperti itu? Jadi ada banyak pertanyaan yang sebetulnya mulai kita tanyakan. Dan yang menariknya pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata jawabannya itu di dalam. Gitu ya. Nah, di human design itu sebetulnya kita diajak untuk kembali ke dalam, melihat rancangan asli diri kita, sehingga akhirnya kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari pencarian kita. Karena kita punya rancangan yang berbeda, blueprint yang berbeda, sehingga pertumbuhannya berbeda, perjalanannya berbeda, sehingga solusi-solusi dari masalah kita itu juga mungkin berbeda dari orang lain gitu. Personalize sekali ya. Iya. Nah, sehingga ada ya yang bilang bahwa semua jawaban yang kita cari itu sebetulnya adanya di dalam. Gitu ya. Kalau kita temukan di luar itu biasanya yang di luar hanya sebagai perantara. Nah, di human design ini apa yang bisa kita pelajari gitu kan? Nah, di human design ini yang pertama kita akan mengenali yang namanya type. Ya, kita akan mengenali mesin kita. Jadi type ini adalah tipe mesin, bagaimana mesin kita bekerja. Gitu, supaya kita mengenali, oh mesin saya seperti ini gitu. Jangan sampai ternyata mesin kita A tapi kita selama hidup ternyata mengoperasikan mesin kita itu dengan cara B misalnya. Nah, itu yang seringkali membuat kita merasa nggak nyaman. Gitu ya. Nah, kemudian dari type kita juga akan mengenal yang namanya strategi. Strategi ini adalah cara kita berinteraksi dengan hidup, sehingga sebetulnya kita itu menjalani hidup itu dengan mengalir gitu. Kan banyak ya, kalau kita nggak kenal dengan strategi kita seringkali nabrak-nabrak, ngotot, maksa gitu ya. Dan ketika nabrak itu kan rasanya nggak nyaman kan, nggak nyaman, sakit dan lain-lain. Dan tanpa kita sadari ternyata oh mungkin kita berjalan di luar strategi kita. Nah, ini setiap type punya strategi yang berbeda-beda. Tapi intinya dengan kita mengenal strategi, kita jadi bisa menjalani hidup yang lebih smooth gitu. Lebih ngalir dan tidak merasa bersalah lah ya. Nah, kemudian ada lagi di human design ini kita bisa mengenali yang namanya not self gitu ya. Not self ini ada satu paket dengan yang namanya signature. Nah, ini adalah fitur-fitur yang sebetulnya diberikan kepada udah ada nih tuntunannya gitu ya. Jadi Tuhan menciptakan kita tuh sebetulnya udah lengkap tuntunannya. Jadi signature itu bisa kita bilang adalah green light ya. Jadi tanda bahwa kalau kita udah on the track itu rasa apa sih yang mendominasi. Dan sebaliknya kalau not self ini red light-nya gitu. Kalau kita merasakan perasaan not self itu sebetulnya kita sudah diberi sinyal untuk berhenti untuk mereview kehidupan kita. Nah, hal-hal seperti ini itu kan karena kita nggak pernah tahu ya
berapa banyak yang udah sinyal-sinyal yang sebetulnya muncul setiap hari, tapi kita abaikan atau kita tabrak. Nah, gitu kan. Nah, jadi dengan mengenal ini di Human Design sebetulnya kita makin balik ke tuntunan di dalam sehingga kita bisa mengenali dari hal-hal kecil bahwa sebetulnya setiap hari hidup kita itu selalu dituntun sebetulnya. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang inner authority. Nah, inner authority ini adalah otoritas di dalam diri kita yang selalu bisa menunjukkan keputusan-keputusan terbaik untuk diri kita dan juga menunjukkan mana keputusan yang tidak tepat gitu kan. Nah, dari ini aja gitu ya, itu sebetulnya dari Human Design kita jadi kembali ke tuntunan di dalam, ke GPS ya yang udah diinstal ke kita. Jadi sehingga banyak sekali keputusan-keputusan kita yang jadi lebih tepat, jadi lebih pro diri kita gitu kan. Karena mungkin tanpa kita sadari, kita itu selama hidup bukannya mengandalkan inner, tapi kita seringkali mengandalkan outer. Mengandalkan otoritas yang di luar. Sehingga kalau kita mau mengambil keputusan lebih sering bingungnya gitu kan. Kata orang bagusnya begini. Tapi ada perasaan di dalam kok kayaknya nggak srek ya. Tapi kalau saya ikuti yang di dalam takut salah gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan hal-hal kecil tapi cukup membuat hidup kita tuh bingung gitu kan. Nah, sebetulnya ketika kita mengenal diri kita, mengenal rancangan diri kita, kita jadi semakin dekat dan semakin percaya pada tuntunan di dalam, sehingga akibatnya ada banyak keputusan-keputusan yang bisa lebih tepat untuk diri kita. Kita bisa hemat waktu, hemat tenaga, gitu kan, sehingga kita tidak membuang banyak hidup kita tuh karena keputusan yang salah. Nah, kemudian lebih detailnya lagi, itu nanti akan ada yang namanya misi jiwa, gitu kan. Nah, misi jiwa ini nanti setiap orang berbeda, gitu kan. Tapi intinya setiap orang itu terlahir untuk menjalani satu panggilan tertentu berdasarkan energi yang sudah dianugerahkan kepada masing-masing dari kita, gitu. Jadi intinya tidak ada orang yang hidupnya itu tidak berguna sebetulnya. Gitu kan? Semua orang itu bermanfaat dengan warnanya masing-masing. Tapi seringkali kita nggak pede atau kita nggak mengenal warna kita sehingga kita malah berusaha mengcopy warna orang lain. Kayaknya yang lebih populer warna itu tuh kayaknya lebih bagus kali ya kalau saya seperti itu. Padahal dengan warna kita yang seperti ini, kita tuh sudah punya tempat gitu. Punya tempat, punya panggilan, kita tuh dibutuhkan gitu kan. Nah, akibatnya ketika kita berusaha mengcopy warna orang lain, warna kita jadi hilang. Kebutuhan yang harusnya kita bisa penuhi di dunia ini kan jadi nggak terpenuhi kan. Sedangkan tempatnya orang, ya itu udah tempatnya mereka gitu. Makanya seringkali ketika kita berusaha menjadi seperti orang lain, itu hasilnya nggak pernah optimal gitu. Cuman masalahnya kalau misalnya dikasih tahu, sebelah untuk sukses just be yourself aja. Pertanyaannya adalah yourself yang mana? Karena banyak tularannya. Be yourself tuh seperti apa? Nah, di Incarnation Cross ini, di tema hidup atau misi jiwa, kita bisa sangat spesifik gitu ya. Jadi tahu, karunia utama saya tuh ternyata ini, sehingga saya punya panggilan ini, sehingga saya punya peran ini. Sehingga ketika hal-hal itu datang dalam hidup kita jadi bisa lebih peka mengenali dan lebih bisa menghargai. Karena terkadang bisa jadi panggilan kita itu sesuatu yang mungkin beda gitu ya, unik, tidak sama, sehingga ketika panggilan istimewa atau unik itu datang, kita cenderung nggak percaya gitu. Kok gue aneh sendiri ya nanti gitu. Padahal semua orang itu sebetulnya unik, semua orang tuh sebetulnya aneh karena sebetulnya tidak ada yang sama gitu kan. Hanya dunia yang berusaha menyeragamkan. Oke, nah lebih breakdown lagi nanti di Human Design yang menarik itu ada yang namanya ini ya,
energi-energi ini nih ya, angka-angka. Angka-angka itu ya. Jadi di human design ini ada 64 energi, ya, 64 energi yang itu punya karakteristik yang berbeda-beda, punya potensi yang berbeda-beda, punya kekuatan yang berbeda-beda, dan kita bisa tercetak dari kombinasi yang sangat unik gitu antara satu orang dengan orang yang lain. Dan yang menariknya, human design ini juga bisa membantu kita untuk mengenali, ya kan? Yang pertama tadi, energi ini itu mengandung potensi, sehingga kalau kita tahu, oh saya blueprint saya, rancangan saya itu terdiri dari energi ini, itu kita bisa tahu potensi apa aja yang sebetulnya itu melekat di DNA kita gitu. Oke. Oke ya, kita bisa tahu potensi dan kekuatan yang sebetulnya sudah ada, sudah kita miliki sejak lahir. Nah, yang menarik, selain potensi, kita juga bisa dapat petunjuk mengenai potensi-potensi masalah. Gitu ya. Nah, jadi gini, setiap energi ini, ya, setiap energi di sini yang ini ya. ada 1 sampai 64, Oke. itu mereka bisa muncul dalam Mungkin 3 bentuk. ini aja, biar nggak. Energi ini ya, itu bisa muncul dalam 3 bentuk. Oke. Jadi satu sumber, tapi yang balik tadi seperti yang Nikola Tesla bilang ya, kita ini adalah kalau mau memahami cara kerja semesta, termasuk diri kita kan juga bagian dari semesta ya. Itu kita perlu memahami tentang vibrasi dan frekuensi gitu. Nah, dari setiap energi ini itu bisa muncul dalam 3 bentuk. Tergantung apa? Tergantung frekuensi diri kita. Nah, frekuensi diri kita di mana? Frekuensi diri ini kalau teman-teman sudah pernah tahu tabel power versus force ya. David Hawkins ya. Yaitu David Hawkins, itu mungkin bisa berjalan sejalan ya dengan penjelasan human design. Di power versus force itu ada tabelnya terbagi menjadi 2. Yang bawah itu force, yang atas itu power. Nah, jadi tabel itu sebetulnya Hawkins menggambarkan. Ada nggak ya di sini? Ada nggak ya? Coba ya. Bukan ya? Bukan. Kayaknya kita nggak pernah munculin ya. Oh ya udah. Oke. Ya. Jadi teman-teman bisa googling deh tabel power versus force David R. Hawkins. Nah, di tabel itu Hawkins memetakan bahwa setiap perasaan, setiap emosi yang kita rasakan itu ternyata bisa diukur dan memiliki muatan energi, gitu ya. Nah, perasaan-perasaan dengan muatan energi rendah itu yang ada di bawah, gitu ya. Dari yang terbawah itu ada malu, kemudian ada apati, ada duka cita, ada rasa bersalah, gitu ya, kemudian ada marah dan selanjutnya. Itu adalah perasaan-perasaan dengan muatan energi yang rendah. Atau kita bilangnya berarti kalau kita didominasi oleh perasaan-perasaan itu, sadar atau tidak, berarti kita sedang beroperasi di frekuensi yang rendah. Nah, bentukan 64 energi ini itu bisa memunculkan bentuk yang berbeda. Ketika kita sedang berada di frekuensi rendah, maka energi ini itu akan muncul berupa yang namanya shadow. Jadi shadow ini adalah kecenderungan energi ini keluar dalam bentuk yang tidak menyenangkan, bentuk-bentuk yang membuat orang lain itu menarik diri, gitu ya. Terus jadi bentukan-bentukan yang membuat kita itu merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak diakui, tidak dimengerti. Itu karena bentukan-bentukan yang keluar, sadar atau tidak, itu adalah masih bentukan shadow. Padahal sumbernya sama ya? Padahal sumbernya sama. Dan sumber yang Tuhan kasih itu tidak ada yang jelek. Semuanya agung gitu ya. Semuanya murni sebetulnya. Tapi yang membuat itu bisa keluar dalam bentukan yang shadow ini itu adalah frekuensi diri kita, ya kan? Nah,
di human design nanti kita sebetulnya akan diajak ya untuk sama-sama menaikkan kesadaran, kemudian Bertransformasi. bertransformasi, atau nanti kalau teman-teman jalan bareng di lompatan hidup, kita banyak banget ngobrol soal bagaimana, nah ini ya, bagaimana cara menaikkan frekuensi, bagaimana kita mengerjakan PR-PR kita gitu. Nah, Karena itu biasa perjalanan ya. betul, karena itu perjalanan. Dan yang menariknya dari shadow-shadow ini kan kelihatannya informasi yang tidak menyenangkan ya. Wah, kok saya dikasih lihat hal-hal yang nggak menyenangkan gitu. Tapi kalau kita perhatikan pola-pola berulang dalam hidup kita, pola-pola yang kayaknya setengah mati kita pengen putus gitu. Kok saya kesini lagi, saya pengen udahan, saya pengen ganti polanya. Tapi seringkali kita nggak tahu kenapa. Nah, shadow-shadow kita dari energi-energi yang kita miliki di human design chart kita, itu bisa jadi petunjuk yang sangat jelas. Supaya kita bertransformasi ke energi yang lebih tinggi ya. Jadi kita bisa dapat petunjuk juga, kenapa saya punya pola berulang yang ini. Oh, ternyata ada shadow dari energi ini saya yang masih bekerja. Gitu. Jadi yang pertama, kita itu punya dikasih petunjuk supaya kita bisa bertransformasi, bisa berubah, bisa mengubah hal-hal yang selama ini ingin kita ubah gitu kan. Nah, itu dari yang namanya shadow. Jadi walaupun tidak menyenangkan, tapi informasi dari shadow kita pun itu sangat membuka menuju jalan kesembuhan kita sebetulnya. Ini kado yang tidak diharapkan ya. Iya, tapi padahal kado ini ya. Iya, betul. Iya. Jadi kan ada juga teman-teman mungkin pernah dengar, di balik luka itu sebetulnya ada berkat. Nah, shadow-shadow ini itu adalah bentukan-bentukan luka-luka kita yang kalau kita kerjakan, kalau kita lihat dengan benar, itu kita jadi bisa menggunakan itu sebagai jalan kesembuhan, gitu ya. Nah, naik ke atasnya lagi yang itu ya, yang tabel, nah itu di kolom Chat ya. chat Pak Andi ya, Pak Andi ada kasih Hawkins scale. Nah, ketika kita bisa bertransformasi, mentransformasikan perasaan-perasaan, emosi kita makin naik gitu ya, kita sudah mulai netral, kita mulai berani, kita mulai optimis gitu ya, ada sukacita. Nah, otomatis frekuensi diri kita akan naik. Nah, di saat frekuensi diri kita naik, energi-energi yang kita miliki ini itu mulai bertransformasi sehingga dia akan keluar berupa gift atau light. Nah, disinilah kita mulai bisa mengenali, oh ternyata saya punya karunia ini ya, potensi ini ya. Nah, kalau teman-teman nanti cek human design, ada penjelasan dari complete version ke 64 energi ini, teman-teman akan bisa ngelihat, kok gue keren banget ya. Gitu. Iya. Itu sering banget ya. Itu tanggapan yang banyak banget nyampe ke saya waktu mereka terima report human design-nya, mereka dapat penjelasan potensi-potensi yang sebetulnya sudah ada, tapi selama ini masih terpendam, masih tertutup selubung tadi. Jadi pas mereka lihat, kok ternyata aku keren ya, kok ternyata aku hebat ya. Ya memang gitu, karena Tuhan menciptakan kita semua itu sudah sempurna sesuai tujuan dan misi kita gitu kan. Nah, ketika frekuensi kita sudah ada di yang gift atau light ini, maka energi-energi kita ini sudah mulai bekerja sebagai anugerah. Sehingga disinilah yang tadi itu kita yang namanya mulai being. Jadi kita ketika energi itu bekerja, itu kan seringkali sadar atau enggak, energi itu kan mengalir kan. Sehingga ini yang dibilang effortless tadi gitu. Kok bisa ya dia tuh hebat, kok bisa ya dia itu bisa mimpin, kok bisa ya dia itu kreatif, kok bisa ya dia itu pintar menjual misalnya. Iya, kok yang dia bawa kayaknya laku ya. Iya. Kok bisa ya dia itu expert banget. Nah, itu energi-energi yang akan keluar bahkan tanpa teman-teman merasa berusaha gitu. Ya. Karena itu udah bentukan yang memang anugerah dari Tuhan seperti itu. Jadi ketika kita sudah ada di
frekuensi give atau light ini, being kita lah yang mendorong sehingga kita akhirnya doing gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita itu entah kenapa kok jadi lebih bagus, kok jadi lebih efektif, kok jadi lebih bersinar misalnya. Nah, itu adalah kerja dari energi-energi kita yang sudah berada di give atau light. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita naik lagi ke di Hawking scale itu ada yang udah tinggi lah ya, udah yang tercerahkan. Itu 600 ke atas gitu ya. Nah, itu setiap dari energi ini itu akan keluar dalam bentuk yang namanya CD. Jadi CD ini adalah sifat-sifat keilahian dari setiap energi. Jadi pada dasarnya ketika Tuhan menciptakan kita, kita itu adalah percikan dari energi agungnya gitu. Sehingga kita bisa sebetulnya di DNA kita tuh bisa menjadi serupa dengannya gitu kan. Nah, cuma yaitu perjalanan kita di kehidupan kita di saat ini itu sebetulnya adalah perjalanan mengerjakan shadow-shadow kita supaya kita bisa melampaui dan kita bisa sampai ke give atau light kita. Syukur-syukur kalau nanti dari give atau light itu bisa juga melampaui, bisa sampai ke CD. Tapi biasanya ketika kita beroperasi di give atau light aja, itulah orang-orang yang sudah beroperasi di give, di light itu yang hidupnya itu terlihat seperti yang tadi Pak Ari bilang, effortless success. Karena energinya yang bekerja. Bukan karena dia berusaha, tapi karena energinya yang memampukan dia untuk melakukan hal-hal yang hebat gitu. Hal-hal yang baik. Nah, jadi sebetulnya manfaat human design ini banyak banget gitu ya. Iya. Kalau teman-teman mau sekedar tahu aja human design di permukaan, teman-teman juga akan bisa mendapatkan petunjuk, ya kan? Oh oke, yang penting tahu deh saya hebatnya ini, hebatnya ini, hebatnya ini. Tapi kalau teman-teman juga mau cari yang lebih dalam, human design ini sangat bisa digali gitu ya. Ada banyak hal yang menarik, bahkan dari setiap energi ya. Ini ya, kalau teman-teman nanti misalnya cek gitu ya, kita bisa ngobrol personal dari setiap energi ini, itu kita bisa breakdown gitu. Ada shadow apa di situ, ada potensi apa di situ, relasinya apa terhadap kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu kita bisa dapetin banyak petunjuk sih. Jadi ibaratnya daripada kita nyari jalan sendiri muter-muter, ya kan yang tadi ya, walaupun human design ini bukan satu-satunya tools, tapi human design ini bisa jadi tools yang sangat-sangat membantu. Membantu apa? Membantu menghemat waktu, menghemat tenaga, karena ada begitu banyak petunjuk yang kalau kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari, kita mulai terapkan, itu kita jadi lebih cepat ya, lebih cepat tahu, oh saya itu ternyata begini. Terus kita juga jadi lebih cepat melepas yang tadi tuh, melepas yang baju-baju tadi. Karena kan untuk melepas baju itu, berarti kan kita perlu tahu mana yang sesuai, mana yang tidak. Ya. Untuk tahu mana yang sesuai dengan mana yang tidak, berarti kan kita harus tahu dulu rancangan kita aslinya itu seperti apa. Baru kita bisa menyaring. Oh ini ternyata nggak fit sama saya. Oh ini ternyata fit, gitu ya. Nah kadang-kadang kita bingung kan menentukan mana yang fit apa enggak ya, gitu kan. Iya. Nah human design ini sangat membantu. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin selama ini sebetulnya udah tahu bahwa saya tuh kayaknya bagusnya di sini, gitu ya. Tapi kadang-kadang banyak orang itu untuk percaya sama dirinya aja kayak, tapi bener nggak ya nanti gue GR, nanti gue halu gitu kan. Nah, human design ini itu sangat membantu untuk mengkonfirmasi. Memvalidasi. Karena setiap dari kita itu butuh validasi sebetulnya. Nah, saya sendiri itu juga merasakan ada hal-hal yang saya anggap kayaknya saya lebihnya di sini deh. Tapi kok
kata orang sekeliling saya, lebihnya saya itu nothing gitu. Hmm. Kayak bukan sesuatu yang bisa Bisa hidup, menghasilkan gitu kan, Nah. kayak bukan sesuatu yang keren dianggapnya. Jadi akhirnya saya mengabaikan kelebihan saya itu. Nah, begitu saya ketemu human design, saya melihat, oh benar, ternyata ini memang kelebihan saya dan ternyata ada tempatnya gitu. Kenapa saya dikasih energi itu? Jadi sehingga ada validasi yang membuat kita tuh makin percaya diri. Nah, itu sebetulnya definisi percaya diri itu ya ini, kita kembali percaya pada rancangan diri kita yang sejatinya. Oke. Gitu. Nah, Oke. Nah, sampai di sini gimana? sebelum kita kembaliin ke Bro Charles dulu nih, gitu ya. Saya mau tanya aplikasi human design ini untuk diri kamu sendiri. Oke. Baik yang berhubungan dengan yang sebelah kanan tuh, ya kan? Ada strategi not self, inner authority gitu ya. Lalu bagaimana kamu kenal shadow gift itu? Kasih contoh aja, misalnya penggunaan inner authority-mu gitu ya, atau Oke. bagaimana kamu tahu, oh ternyata saya punya shadow di gate ini. Iya. Gate itu sama dengan energi ya teman-teman ya. Itu Oke. bahasa aja, kadang-kadang orang bingung. Karena kan banyak bahasa Inggris ini ya, inner authority ini istilah saja ya. Jadi biar nanti nggak bingung. Boleh contohin nggak? Yang sebelah kanan penggunaannya, karena kita tahu 4 aja ya, kita bisa menjalankan sesuai type kita, sesuai strategi kita, sesuai inner authority kita aja, itu udah mulai ngeflow tuh energinya kan. Gitu ya. Nah, boleh contohin nggak? Yang kanan sama yang kiri. Untuk dari dirimu aja. Contoh ya. Jadi type saya itu manifesting generator. Oke. Manifesting generator. Karena banyak orang tuh, oh saya manifesting generator, terus udah tahu semua di human design. Gitu ya. Jadi gitu gimana? Type ini adalah gambaran besar. Gambaran besar peran kita. Jadi secara gambaran besar mesin kita tuh ini gitu. Ya kan? Manifesting generator itu kalau kita mau ambil keywordnya aja ya, karena malam ini kan waktunya sangat terbatas ya. Manifesting generator ini kata kuncinya adalah speed dan energi. Jadi dia itu punya energi konsisten dan juga punya kecepatan yang lebih dan dia punya kemampuan multitasking, gitu kan? Jadi memang terlahirnya memang untuk multitask, gitu kan? Nah, sebagai manifesting generator ini sih saya menyadari bahwa memang ada hal-hal yang sederhana aja ya. Kalau orang bilang kamu tuh kalau ngerjain satu ya udah satu aja gitu. Itu kan ada ya belief seperti itu. Kalau ngerjain satu ya satu aja gitu. Sedangkan untuk manifesting generator itu dikasih karunia kok untuk melakukan lebih dari satu hal gitu dan bisa mengelolanya. Nah, ada teman-teman saya juga yang manifesting generator itu akhirnya jadi lega gitu kan. Oh, berarti saya boleh ya punya lebih dari satu pekerjaan. Karena selama ini bentrok dengan belief misalnya orang tuanya. Kamu tuh kalau ngerjain satu dulu gitu. Sedangkan manifesting generator dianugerahi untuk multitask. Jadi cuman apa yang dikerjain harus gimana nanti ya. Kemudian sebagai manifesting generator ini kan kesannya bisa melakukan banyak hal gitu kan. Nah, kemudian ada yang namanya inner authority, ya kan? Inner authority. Kalau di sini inner authority-nya emosional, kalau saya punya inner authority-nya adalah sakral. Tulis. Oke, sakral ya. Jadi ini setiap orang berbeda-beda ya teman-teman ya. Mohon ini kan Rusi ya. Ini saya ya. Jadi mohon tidak ambil konsultasi dari atas panggung mentah-mentah nih teman-teman ya. Kombinasinya bisa beda-beda ya. Nggak semua manifesting generator itu inner authority-nya sakral gitu kan. Kebetulan saya sakral. Nah, inner authority ini kan sangat berguna untuk pengambilan keputusan kan. Dari hal yang sepele sampai hal yang signifikan untuk hidup kita itu sangat terbantu dengan tuntunan inner authority. Nah, sakral, untuk orang-orang yang inner authority-nya sakral, itu pengambilan keputusannya bisa dengan mendengarkan kecerdasan tubuh. Wah, gimana itu? Jadi, orang-orang dengan inner authority sakral itu bisa merasakan tubuhnya itu merespon yes or no terhadap satu keputusan ya, satu pilihan dari sensasi tubuh. Jadi kalau saya
Misalnya saya lagi dihadapkan sama satu pilihan gitu. Sebetulnya saya tinggal rasakan aja tubuh saya itu merespon apa. Yang penting saya sudah gali informasi tentang hal yang perlu saya pilih itu ya. Biasanya kalau informasinya udah lengkap, sakral saya otomatis akan bisa merespon. Kalau dia rasanya berat, mager gitu ya, atau ada sensasi nggak nyaman, entah di perut, saya biasanya mules-mules. Kalau nggak suka atau nggak nyaman sama sesuatu tuh mules biasanya, atau nggak enak lah badannya. Itu tandanya sakral bilang Itu no ya. sakralnya bilang no, berarti dia merespon enggak, kita nggak mau ngerjain ini. Walaupun manifesting generator bisa semuanya. Ya, jadi lainnya manifesting generator dan generator juga adalah bisa bukan berarti harus. Bisa melakukan bukan berarti harus melakukan, karena tetap ada filter. Bisa sih, tapi mau apa enggak kan gitu ya. Nah, sakral itu kan yang menyediakan energi kan. Kalau sakralnya aja udah off, berarti Gimana kan energinya mau ngalir. gitu. Nah, cenderungnya biasanya kalau kita paksain, akhirnya keluarnya force. Jadinya melakukan tapi terpaksa. Nggak being lagi tadi. Terus ada not self-nya ya, bisa merasakan frustrasi dan lain-lain. Nah, dari pengetahuan ini, itu cukup banyak hal-hal yang saya saring. Di kehidupan sehari-hari, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang besar, itu cukup banyak hal yang akhirnya saya bisa bilang enggak gitu. Kalau dulu kan diajakin janjian sama teman aja ya gitu ya. Atau disuruh ngerjain apa yang bisa sih, tapi karena diiyahin terus gitu lah ya. Akhirnya kok jadi waktu hari-harinya tuh jadi habis untuk hal-hal yang membuat saya nggak nyaman gitu. Kan harusnya hari-hari kita itu kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang membuat kita happy, yang membuat kita keluar signature lah ya. Nah, di chart ini kebetulan nggak ada signature, nggak ada tulisan signature ya. Tapi signature saya adalah puas. Berarti kan, berarti saya itu perlu memenuhi hari-hari saya dengan melakukan hal-hal yang membuat saya puas. Terlepas itu terlepas dari anggapan orang lah. Kalau dulu kan apa-apa mikirnya apa kata orang gitu kan. Outer authority tadi. Tapi kalau sekarang dirasain aja inner authority-nya bilang apa, dan itu sangat banyak merubah dominasi perasaan di hari-hari. Gitu kan. Berarti kan kita punya pilihan untuk melakukan hal-hal yang tepat, selaras gitu, sesuai dengan inner authority kita. Dan inner authority kita itu selalu pro kita. Jadi dia selalu mendukung kita. Dia tuh pengennya kita enak, kita happy, kita gampang, kita berhasil gitu. Dan bertumbuh. Otomatis pasti bertumbuh. Oke, nah itu yang dari sebelah kanan ya, kurang lebih ya. Jadi cukup banyak lah. Terus kalau dari incarnation cross, saya juga mendapatkan konfirmasi. Oh, ternyata saya itu memang jalannya bukan seperti jalan populer. Misalnya yang populer itu kan harusnya kalau kerja itu kan berbisnis gitu kan. Punya bisnis, buka usaha, itu kan kelihatannya oh keren, menghasilkan segala macam. Tapi ternyata incarnation cross saya tidak untuk itu, dan selama ini memang itu yang saya rasakan, tapi dulu-dulu saya cenderung merasa bersalah. Karena kok kayaknya nggak keren ya kalau gua nggak punya bisnis kayak orang lain gitu kan. Tapi sebetulnya kalau dirasa-rasa saya nggak mau gitu. Nah, begitu baca tahu incarnation cross saya jadi tahu apa ya, where I belong gitu ya. Saya jadi lebih firm. Oh ya, memang panggilan saya ini dan saya menikmati gitu. Dan soal rezeki itu ada jalannya sendiri gitu. Jadi selama ini kan dunia selalu menyeragamkan bahwa oh rezeki itu cuma datang kalau dari ini gitu. Padahal ternyata semesta ini kan ribuan kemungkinan ya, jutaan kemungkinan. Ada jalan-jalan yang ketika kita jalaninya happy, kita jalaninya selaras, itu rezeki datang dengan cara yang bahkan kita nggak pernah tahu gitulah ibaratnya. Jadi incarnation cross itu memantapkan saya untuk melakukan yang memang jadi panggilan saya, dan saya melakukannya tanpa rasa bersalah. Gitu. Boleh tahu incarnation cross? Incarnation cross saya life angle cross of refinement. Refinement ya kata kuncinya. Ya, refinement. Jadi refinement itu untuk apa ya? Membersihkan, memurnikan, menyuling energi gitu, dan itu kebetulan pas dengan apa yang saya ingin lakukan. Itu sih. Dia sering memang
dari dulu ya sering banget kalau misalnya teman-temannya lagi butek nyarinya dia, pasti diteleponnya dia. Si begini 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 begini. Cuman buat cerita aja ya karena memang energinya dia menyuling gitu. Dan Ya. di rumah ini itu sering banget. Saya cuman minta si temenin sih, nggak ngomong, cuman duduk di mobil padahal mobilnya di dalam garasi gitu ya. Duduk diem-dieman. Habis saya nanti anak gitu ya. Mami Nih, temenin. temenin gitu. Untuk Kerjaan nyuling temenin. lagi kerjaannya gitu. Iya itu energinya bekerja. Gitu Iya. ya. Oke. Dan Itu yang sebelah kanan ya. ya. Oke, singkat aja yang sebelah kiri. Singkat yang sebelah Shadow kiri gift. ya. Shadow. Satu gate aja, satu energi. Gimana ya? kamu tahu itu gitu? Ada banyak sih ya. Satu aja. Satu. Ini deh yang paling yang kebetulan ingat sekarang gitu ya. Saya tuh punya energi ini nih. 19. Nyala. Ini ya. Oh, sama ya kayaknya. Kebetulan orang ini juga nyala. 19 ini adalah energi sensitivity. Jadi saya tuh dengan orang-orang yang punya energi ini itu punya kepekaan untuk merasakan kebutuhan orang lain. Jadi ya secara sadar atau enggak orang biasanya nyaman kalau deket dia karena biasanya orang ini tahu gitu cara memperlakukan orang lain. Orang lain tuh lagi perlu ini. Orang lain tuh lagi pengennya diginiin kayak gitu ya. Pengen Jadi digalakin. sensitivity gitu. Ya, empat gitu kan karena bisa merasakan kebutuhan orang, sensitif gitu. Nah, shadow-nya itu adalah codependence namanya. Codependence ini kan berarti ketergantungan ya, tidak bisa mandiri. Karena si 19 ini bucin ya kamu. Bisa. Kalau beroperasinya di shadow bisa jadi kelihatannya bucin. Karena apa-apa nggak berani sendiri dan nggak nyaman sendiri. Dia takut ketika sampai orang lain tuh nggak butuh sama dia gitu. Atau dia merasa ya pokoknya apa-apa tuh pengennya kemana-mana bareng gitu kan. Dan itu yang dulu saya lakukan terhadap Ari gitu kan. Kemana-mana maunya bareng. Dan karena saya tidak percaya untuk bisa mandiri, saya selalu takut gitu ya. Akhirnya dulu-dulu saya itu selalu mengkompromikan kebutuhan saya. Karena saya takut kalau saya mengikuti kebutuhan saya, nanti saya nggak bareng dong sama dia. Nanti kalau saya nggak bareng, nanti jadi nggak deket lagi kayak gitu-gitu lah ya. Merasa tidak dibutuhkan. Merasa ditinggalkan atau nanti Ari nanti nggak butuh. Akhirnya hal-hal seperti itu yang membuat saya selalu mengkompromikan kebutuhan saya. Jadi saya selalu mengabaikan keinginan saya dan saya mengikuti keinginannya Ari. Iya. Terlihatnya seperti suportif ya, pasangan yang suportif gitu kan. Tapi sebetulnya di layer diri saya kalau mau digali, itu saya nggak nyaman karena dasarnya bukan karena cinta, tapi dasarnya adalah ketakutan. Nah itu shadow itu biasanya bentuk-bentuknya adalah dasar rasanya adalah fear, takut gitu kan. Nah begitu saya menyadari itu saya baca gitu kan, saya kerjain. Jadi ada banyak hal sebetulnya ya yang bisa kita kerjakan dari setiap gate ini. Sampai akhirnya di satu titik saya akhirnya mulai berani bilang sama Ari bahwa saya itu pengennya ini dan saya nggak pengen melakukan apa yang selama ini kamu lakukan. Maksudnya saya nggak mau lagi ikut dia gitu. Boleh nggak gitu. Dan itu karena kalau dulu Rusi selalu ikut bisnis saya gitu ya. Saya bisnis ini dia ikut ya, kelihatannya ikut supportif aja gitu. Padahal sebenarnya nggak mau, tapi itu lebih karena saya nggak berani. Dan akhirnya ya begitu lepas dari codependence itu, ada banyak hal yang bisa saya lakukan dan itu ternyata membuat saya lebih bertumbuh. Gitu. Jadi begitu saya menyadari oh ternyata kecenderungan itu karena shadow codependence ini nih dari gate 19 saya gitu. Saya jadi dikasih tahu kan shadow saya ini, kecenderungan ini kebetulan relate dengan pola berulang saya. Sehingga dari situ saya jadi makin confirm, oh oke, berarti ini sebetulnya bisa saya putus kalau saya punya keberanian gitu kan. Nah, sebenarnya dengan mengenali shadow-shadow kita dan juga mengenali potensi yang sesungguhnya, kita itu jadi punya keberanian kok untuk mulai memutus
Iya, iya. Untuk bertransformasi dari Iya, shadow menuju light. bertransformasi. Ya. Karena kan semua shadow itu kan dasarnya takut kan, Iya. gitu. Nah, light-nya apa? Tadi kan codependent light-nya. Light-nya tadi sensitivity, sensitivity. sehingga sensitivity itu akhirnya yang saya pakai di kehidupan sehari-hari sebetulnya, termasuk di pekerjaan saya gitu. Oke. Di pekerjaan saya sebagai konselor, sebagai konsultan, sensitivity ini juga ternyata jadi satu gift gitu kan. Tapi selama ini lebih banyaknya kan dulu keluarnya kan bukan gift-nya, keluarnya lebih banyak si codependency itu gitu. Nah, itu baru satu ya dari satu gate Iya. ya. Jadi kan kita bisa tahu ya gate-gate kita mana yang kita punya dan itu kita punya PR, ada potensi gift dan juga ada potensi masalah yang kita bisa tracking gitu ya. Iya, betul. Oke. Kita kembalikan dulu ke Bro Charles ya. Iya. Ya, nanti habis itu kita banyak pertanyaan nih kayaknya gitu ya. Oke, kita kembali dulu ke Bro Charles. Silakan Bro Charles. Oke, thank you Pak Ari, thank you Cirusi, penjelasannya mantap banget ya malam hari ini ya tentang human design ya. Selanjutnya saya mau sapa satu teman dulu nih, Kak Maria Christina. Halo Kak Maria. Halo, selamat malam. Nah, ini teman lama kita ya. Kak Maria, cerita dong. Kan waktu itu kan pernah konsultasi sama Cirusi tentang human design, terus dapat reportnya juga. Boleh ceritain nggak nih ke teman-teman kita nih yang baru-baru ini, sebelum kenal human design tuh seperti apa, dan setelah kenal human design seperti apa, Kak Maria? Oke, thank you banget buat waktunya. Selamat malam semuanya. Buat Ko Ari, Cirusi, buat Pak Charles juga. Senang banget hari ini bisa sharing. Jadi saya dari dulu tuh selalu tahu bahwa setiap manusia lahir itu pasti punya rancangan gitu ya. Jadi Tuhan tuh pasti nggak iseng doang gitu buat kita, terus kita jadi apa gitu ya. Tapi di sela-sela itu aku tuh ngerasa bingung gitu sama diri aku sendiri gitu ya. Tuhan sebenarnya pingin aku jadi apa gitu ya. Karena kebenaran aku tuh dari kecil bisa jadi apa aja gitu. Jadi kalau ditanya cita-cita, nggak pernah punya cita-cita yang, jadi kalau orang nanya gitu, kamu cita-citanya apa gitu ya. Kadang-kadang pingin jadi pelukis, kadang-kadang nanti jadi penari, nanti kadang-kadang berubah lagi jadi guru gitu ya. Jadi berubah-berubah gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya semakin aku dewasa, semakin bingung gitu ya. Aku tuh pingin jadi apa tuh nggak tahu gitu ya. Karena belajar apapun aku bisa gitu. Jadi nanti belajar tentang apa, ya aku juga bisa di situ gitu ya. Nah, suatu hari blessing banget sih lihat Ko Ari lagi live sebenarnya podcast gitu. Dan aku kayak tertarik banget gitu ya. Oh iya, ini kayaknya jawaban dari doa aku gitu ya. Karena aku tuh pingin tahu banget sebenarnya diri aku tuh apa ya rancangannya gitu ya. Spesifikasinya apa gitu kan. Lalu suka dengerin podcastnya gitu. Jadi akhirnya tertarik lah untuk dites human design-nya aku bersama suami. Dan blessing-nya itu adalah sebenarnya dari segala aspek ya. Aku jadi semakin paham. Dari diri aku pribadi yang kadang-kadang suka jadi desperate gitu ya. Desperate-nya karena aku yang berubah-berubahnya itu loh gitu ya. Kalau cerita lucunya gitu ya, kalau sama suami aku kan teman dari TK sama suami aku. Jadi teman dari TK itu juga nggak menjamin bahwa dia akan paham banget tentang aku gitu kan. Nah, setelah kita menikah gitu ya, sering banget bareng gitu ya, aku tuh bisa berubah-berubah. Misalkan aku pingin ini gitu ya, nanti berapa lama lagi tuh aku berubah lagi gitu ya, aku nggak mau yang ini gitu ya, nanti aku berubah lagi gitu ya, dalam waktu ini berubah lagi pingin jadi apa gitu ya. Sampai suami aku tuh bingung, kalau zaman dulu tuh jadi dia suka marah karena suami aku tipenya spontan gitu ya. Jadi kalau misalkan aku lagi pingin ini, langsung sama dia diwujudin, hayu kita langsung itu gitu ya. Tapi di tengah perjalanan aku suka jadi ragu lagi, kayaknya aku nggak mau itu gitu ya. Suka jadi kesel gitu dia. Tapi akhirnya setelah dites bareng-bareng gitu ya, dia baru tahu bahwa type-nya aku adalah reflektor. Jadi reflektor itu kalau mungkin teman-teman yang ada juga di sini, reflektor itu putih gitu semuanya gitu ya. Cilusi sempat jelasin gitu ya. Jadi dia bisa menyerap semua energi yang ada di sekitarnya dan pantesan sih suami aku suka bilang, kadang-kadang saya kalau lihat kamu suka ngerasa jadi ibu, katanya kadang-kadang bisa ngerasa jadi kakak, kadang-kadang ngerasa kamu tuh jadi adik aku gitu ya. Jadi bisa berubah-berubah kata dia gitu ya. Jadi
aku sendiri tuh jadi akhirnya memahami gitu ya diri aku tuh lagi kayak gimana dan energi aku seperti apa gitu ya. Nah, dengan kondisi aku seperti itu, suami aku tuh semakin paham sih sebenarnya. Oh, dia lagi kayak gini, energi dia terbatas gitu ya. Terus dia lagi kalau misalkan aku berubah gitu ya, pingin berubah dia cuman iya gitu ya. Jadi dia lebih memahami, oh ya 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 kata dia, oh ya. Oh, mau gimana lagi? Oke, berubah gitu ya. Jadi dia udah lebih paham. Itu dari segi hubungan aku sama suami aku gitu ya. Di pekerjaan aku, di bisnis yang aku kerjain, ini juga sebenarnya sangat ngebantu banget karena aku tuh bisnis yang aku kerjain berhubungan dengan manusia semua dengan karakter yang berbeda-beda. Dan tipe aku yang nggak punya warna gitu ya. Misalkan lagi ketemu sama orang ini aku bisa tahu banget apa yang dia rasain gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman yang di sekitar aku yang deket tuh suka bilang, aduh kamu tuh kayak cenayang gitu ya, tiba-tiba bisa tahu bahwa apa yang dia rasain sebelum dia ngomong gitu kan. Nah, hal itu tuh dulu tuh sempat buat aku jadi, capek gitu loh sama energinya karena setiap kali ketemu sama beberapa orang itu tuh, energinya nempel dan aku capek banget, exhausted banget. Nah, setelah tahu human design ini, aku belajar untuk melepas-lepaskan energi yang memang bukan energi aku gitu. Jadi, eee, lebih 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 apa sih, oh ya itu kan masalahnya dia dan dia harus bisa selesaiin masalahnya dia itu gitu ya. Kalau dulu tuh aku tuh jadi marah-marah gitu ya, kesel dan capek sama diri aku sendiri gitu ya. Tapi setelah aku paham, oh iya gitu ya, aku tuh harus tahu batas energi aku sampai mana gitu ya. Lagi itu kan Cilusi bilang bahwa aku tuh kalau diibaratin tuh kayak bunga teratai gitu ya. Perlu banget yang namanya lingkungan yang baik, karena kalau lingkungan yang nggak baik, capek ke dirinya aku sendiri, ibarat kayak kertas gitu ya, kalau kotor gitu ya, rasanya tuh kotor banget, capek banget gitu ya. Tapi kalau lingkungannya bagus tuh kayak pelangi gitu jadinya happy gitu ya bawaannya gitu ya. Dan di sini juga aku ngerti banget gitu ya, misi jiwa aku adalah, bawaannya adalah guru. Jadi, mau aku sembunyi di manapun gitu ya, di lingkungan apapun dari zaman aku kecil, pasti orang selalu tunjuk aku untuk ngajarin sesuatu di lingkungan itu. Dulu aku tuh sempet kayak sebel gitu ya, kenapa sih gitu nggak orang lain aja gitu ya, yang suruh suruh ngajarin, kan banyak gitu, kayaknya aku capek tiap kali mau aku tuh udah diem gitu ya, udah manis nggak ngapa-ngapain, nggak nunjukin kemampuan aku, ya udah di bawah rata-rata aja diem gitu ya, tetep aja nanti tuh disuruh lagi gitu ya. Tapi, setelah aku paham gitu ya, oh misi jiwa aku emang adalah seorang guru. Jadi, di bisnis yang aku kerjain, aku juga menerapkan misi jiwa aku untuk, eee, bukan jadi kayak ngajarin sih, jadi maksudnya cara aku membesarkan tim aku tuh kayak aku mengajarkan bagaimana ya supaya mereka bisa paham dengan mudah apa yang aku tahu, supaya mereka bisa have fun dengan, semua apa sih, kayak pelajaran, produk, bisnis, dan lain-lain supaya mereka lebih lebih ngertinya lebih lebih seru gitu. Jadi setiap kali ketemu, tim aku ada yang suka manggil Miss Iya gitu ya, karena udah kebawaannya kayak guru gitu kan, jadinya dibawanya kayak kayak lagi cerita gitu, lagi apa. Karena saya tahu, oh saya semakin semakin paham bahwa waktu aku menemukan misi jiwa aku berusaha untuk, tahu gitu ya kalau Tuhan tuh ciptain aku, bukan untuk jadi orang lain. Kadang-kadang waktu dulu tuh, aku selalu pengen berusaha menjadi orang lain gitu, tapi akhirnya aku bisa nemuin gitu ya, oh iya ternyata Tuhan kasih aku karunia yang berbeda karena katanya reflektor itu hanya 1-2% populasinya di dunia gitu ya. Aku berusaha untuk, oh iya memang memang Tuhan kasih aku karunia untuk kasih yang terbaik buat orang lain, ya aku berusaha untuk pakai energi itu untuk bisa bermanfaat gitu. Jadi, blessing banget sih, ketemu yang human design, yang namanya manusia gitu ya, pasti punya blueprint-nya gitu. Tuhan ciptain kita nggak iseng gitu ya, aku, ciptain kamu, udah gitu meninggal, ya udah gitu ya, apa yang udah kerjain, ya nggak tahu, nggak ngerjain apa-apa, yang penting aku nggak berbuat jahat. Yang saya yakin percaya bahwa kita dilahirkan pasti Tuhan punya rencana dan itu bisa jadi dampak buat hidup banyak orang. Kita bisa berarti dan yang paling penting sih buat aku pribadi, saat aku bisa menerima diri aku sendiri, aku, berharga, itu, bener-bener blessing sih. Akhirnya, aku bilang gitu ya sama suami aku, jadi luculah setiap kali kita ngobrol berdua gitu ya, suami aku selalu bilang,
ya kita kan human design-nya berbeda, kata dia. Kamu begini, aku kan begitu gitu ya. Oh ya kamu kan human design suami aku kebenaran generator gitu. Jadi kadang-kadang dia langsung bergerak gitu ya. Kalau aku mikirnya lama banget di setiap mau ngapa-ngapain lama. Tapi percaya bahwa setiap pribadi itu emang unik diciptakan oleh Tuhan. Saat kita lebih tahu rancangannya diri kita, itu tuh membuat kita lebih percaya diri dan lebih tenang. Ya nggak sama kayak orang lain nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita nggak sama kayak si A, B, C, D gitu ya, it's okay gitu. Kita tetap berharga kok. Kita tetap bernilai dengan apa yang sudah Tuhan kasih dalam diri kita gitu. Thank you. Wah, thank you Kak Maria. Wah, beri Terima applause. kasih ya. Keren. Kali. Jersey ada tanggapan gak nih untuk Kak Maria? Ya happy juga sih, pokoknya setiap kali kalau dari teman-teman ya habis cek human design, kemudian dapat cerita-cerita kayak dari Iya cerita, oh iya ya makin kenal, makin bisa fit sama dirinya gitu, makin happy, itu bikin happy sih, happy banget lah gitu. Oke, wah, thank you Kak Maria. Semoga bisa jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Amin. Kita Thank you. lanjut ya ke pertanyaan ya, Pak Ari dan Cirusi ya. Yes. Nah, Silakan. ini Dokter. udah banyak pertanyaan di chat. Aku bacain dari atas ya. Monggo, Ya. monggo. Dari Mbak Rasiwen. Bagaimana cara menaikkan frekuensi supaya power? Oke, silakan Bu. Bagaimana cara menaikkan frekuensi? Berarti kan sebetulnya gini. Saya jawabnya singkat-singkat ya gitu, karena sebetulnya dari setiap pertanyaan atau setiap case itu pasti ada jawaban yang personalized, tapi karena Satu webinar sendiri. keterbatasan waktu. Intinya untuk menaikkan frekuensi dari force ke power itu ada 3 hal yang saya pelajari dari human design juga gitu. Ada 3 fase yang disebut namanya allow, accept, sama embrace. Jadi sebetulnya pada saat kita sudah mengenali shadow kita atau kita sudah menyadari bahwa oh saya sedang di level force nih, saya sedang didominasi perasaan ini yang ada di force, itu sebetulnya hal pertama yang perlu atau yang bisa membawa kita ke kesembuhan itu adalah mengizinkan. Mengizinkan bahwa oh ya, perasaan itu memang sedang ada. Shadow ini memang sedang on di saya gitu. Jadi kita mengizinkan dulu. Kemudian kita menerima bahwa oh memang ini yang terjadi, ini yang ada gitu kan. Nah, kenapa kita perlu mengizinkan dan menerima? Karena sebetulnya setiap emosi, setiap perasaan yang kita rasakan itu adalah pembawa pesan, messenger. Emosi kita itu pembawa pesan bahwa ada sesuatu dari diri kita itu yang belum selesai. Sehingga munculnya perasaan yang tadi ya, entah malu, entah duka cita, entah marah, entah rasa bersalah, itu sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang belum beres. Karena kalau sesuatu itu udah selesai, kita apapun itu ya, kita bisa mengingat orang, kita bisa mengingat suatu kejadian, kalau itu sudah selesai, minimal itu rasanya netral. Oke. Ya kita masih ingat kejadiannya, tapi udah biasa aja. Nah itu kita berarti udah lewat gitu kan. Tapi kalau kita masih kesenggol sesuatu dan yang muncul masih perasaan-perasaan force tadi ya, perasaan nggak nyaman, shadow-shadownya muncul, itu sinyal bahwa ada something loh di dalam diri kamu tuh yang perlu kamu beresin. Ada ibaratnya ada sampah yang perlu kamu lepas gitu kan, yang mungkin selama ini masih dipegang terus. Nah, emosi-emosi itu adalah indikator sehingga kita perlu menerima dulu. Ibaratnya kalau dia itu kurir pembawa pesan, supaya pesannya itu bisa nyampe, maka kita perlu buka pintu dulu kan. Kita perlu bukain pintu dulu, biarin dia masuk, kamu mau ngomong apa gitu. Karena sebetulnya semua emosi itu sifatnya adalah datang dan pergi. Kalau kita izinkan dia datang, izinkan dia duduk, dengerin dia mau ngomong apa, ini bicara tentang kejadian apa, tentang orang apa, selesai dia kasih tahu, setelah itu dia akan pergi karena memang semua emosi itu tidak ada yang permanen. Nah, yang membuat suatu emosi permanen itu adalah ketika justru kita menolak. Ibaratnya dia bawa-bawa pesen nih, dia mau bawa paket.
Dan dia ngotot ya. Iya. gitu kan. Nah, pesannya ini kan harus nyampe karena itu untuk pertumbuhan diri kita, untuk kesembuhan kita. Jadi itu sesuatu yang baik sebenarnya gitu kan. Tapi ketika kita nolak, kita tutup pintu rapat-rapat gitu kan, kita kunci, dia merasa ini pesannya harus nyampe nih, sehingga dia akan muncul lagi, dia akan stay malah gitu. Akhirnya dia malah ketok. Jadi ibaratnya perasaan yang tidak kita terima, tidak kita izinkan ada, biasanya kita pendam, kita abaikan, kita tolak, Kita anggap itu jelek. kita berusaha itu kita buang secepat-cepatnya. Biasanya perasaan itu malah nempel. Mungkin sesaat seperti hilang, tapi ketika ada sesuatu yang mirip gitu ya, yang memicu lagi, nah itu muncul lagi kan gitu. Nah, itu pertanda bahwa oh belum beres ya gitu. Tapi ketika sesuatu itu sudah kita biarkan, yuk datang, kita rasain juga, rasain sakitnya, rasain sedihnya, rasain marahnya. Semua rasa itu ada habisnya gitu kan. Iya. Nah, ketika perasaan itu sudah habis, kita sudah bisa baca pesannya, kita ngambil pelajaran dari situ, itu otomatis emosi-emosi itu pergi dan lepas. Begitu satu emosi itu lepas, otomatis frekuensi diri kita itu naik gitu, karena perasaan yang mendominasi tadi itu udah lepas. Nah, itu akan naik. Nah, begitu juga dengan dalam memproses shadow ya. Jadi nanti dalam shadow kita itu biasanya kita akan tarik ke kehidupan kita. Itu shadow itu tuh muncul dalam apa sih? Misalnya dalam finansial kah, dalam hubungan kah, dalam kesehatan mental kita kah, ataukah dalam hubungan sosial gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya bisa kita kontemplasikan dengan lebih tertarget gitu kan. Oh, saya jadi tahu kenapa hubungan saya begini dengan pasangan. Oh, saya jadi tahu kenapa kesehatan saya menurun. Oh, saya jadi tahu kenapa finansial saya stuck, gitu, misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan yang tadi ya, mengizinkan, menerima, kemudian memeluk ya, itu sebetulnya kita sedang mentransformasikan shadow itu, baca pesannya, dan dengan begitu frekuensi kita naik, dan begitu kita ada pelajaran yang kita tangkap, otomatis mindset kita biasanya switch juga gitu. Dan dengan mindset yang switch, biasanya ada perubahan kesadaran, ada perubahan keputusan. Nah, itu nanti efeknya yang bisa kelihatan lebih besar. Tapi dasar pertamanya itu di situ, di penerimaan dulu. Gitu ya. Oke, Kira-kira begitu. thank you jawabannya Cirusi. Sebenarnya kita di komunitas lompatan hidup setiap hari Kamis itu ya, jam 19.30 itu kita ada webinar gimana cara mentransformasikan force kita menuju power ya. Iya, Untuk kita lebih lengkapnya biasanya nanti ngobrolin. ngobrol WA saya aja caranya gimana untuk kalau mau tahu. Ya. Oke, lanjut ya Cirusi ya. Iya, silakan. Dari kayaknya Mbak Kiki nih. Saya gabungin aja pertanyaannya ya, soalnya mirip-mirip. Ya. Cara cari tahu potensi kita di bagian mana lihatnya, Ci? Terus PR kita gimana kenalinnya, Ci, dan potensi kita gitu. Iya. Mungkin Cara dilihat di chartnya di melihatnya, mana gitu. share screen lagi ya. Oke. Cara lihatnya sebetulnya kalau dari potensi itu banyak ya. Kita bisa mengenali potensi kita itu dari type kita. Karena semua type itu punya peran, punya kelebihan, punya potensi, ya kan? Itu type secara kalau kita mau secara gambaran besar. Kemudian profil ini karakter kita, itu juga kita bisa tahu potensi kita karena setiap profil itu punya potensinya sendiri-sendiri gitu kan. Misalnya kalau yang 6, oh dia itu warnanya itu lebih ke guru misalnya, atau kalau yang 4 itu warnanya lebih ke melayani, pelayanan karena dia punya network banyak kayak gitu ya. Jadi dari type bisa ada potensi, dari profile iya, incarnation cross juga kita bisa tahu kan gift
kita yang paling utama itu sebetulnya Hmm. di apa gitu, untuk peran apa. Nah, kalau mau lebih detail itu ya di energi-energi ini. Gitu ya. Di energi-energi yang kita miliki itu setiap energi itu memiliki potensi, memiliki karunia yang berbeda-beda. Dari 1 sampai 64 itu beda semua. Jadi ada penjelasannya sendiri-sendiri. Termasuk di setiap penjelasan gate itu, kalau teman-teman nanti cek ada yang namanya complete ya, complete version. Di setiap penjelasan gate itu juga ada penjelasan tentang shadow-nya. Jadi biasanya saya menjelaskan dari 2 sisi gitu kan. Dari sisi shadow, dari sisi light. Dari sisi shadow supaya ini bisa jadi bantuan untuk kasih petunjuk gitu kan. Hmm. Yang Potensi tadi ya, masalah tadi itu. mengenali PR gitu. Iya. Syukur-syukur PR-nya itu udah lewat. Oh, Iya, iya. kayaknya aku udah enggak nih. Ya udah gitu. Kalau udah enggak ya disyukuri, berarti sudah ada di gift-nya. Gitu. Iya. Kalau masih ada ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang jelek gitu kan. Berarti memang masih ada pelajaran yang perlu dikerjain. Ya udah dikerjain. Iya, iya, iya. Oke. Mungkin tambahan ya. Salah satu yang membantu saya pribadi waktu saya dapat apa ini namanya ya, report lengkap. Report berupa buku ya. Jadi Report kalau lengkap yang Rusi buat. Jadi buat teman-teman yang cek Human Design Complete itu akan ada report. Ini setiap orang beda-beda nih bukunya ya. Saya sampai amazing gitu ya. Jadi di dalam sini itu ada penjelasan tentang gate-gate saya gitu ya, saya pribadi. Terus tipe saya apa, terus apalagi terus tadi ya, ada ini yang signature not self gitu ya. malam ini belum kita bahas sama sekali tapi juga penting, yang ada namanya center. Center Ya. gitu ya. Nah, Yang udah nonton YouTube mungkin bisa dapat gambarannya sekilas ya, yes, tentang center ini. gitu. Nah, Ada yang cek 9. Human Design Complete ke Rusi itu akan dapetin buku, kalau saya sih bilangnya buku manual pribadi ya, buat saya pribadi ya. Dan ini di sini setiap gate itu ditulisin karena setiap orang kan berbeda-beda ya. Saya misalnya punya 14 gate, saya misalnya punya 14 energi berarti gitu ya. Ada orang yang energinya cuma 6 gitu kan, ada juga ya gitu ya. Beda-beda setiap orang, dan itu Enggak ada yang 6 juga. oh enggak ya. Paling banyak 26, tapi rata-rata ada belasan sampai 20-an lah. Gitu ya, ini contoh Ya. gitu. Nah, setiap gate itu Rusi menceritakan di buku yang setiap orang berbeda-beda ini, makanya ini lama dia ngerjainnya gitu ya, per orang itu dia tunjukin mana gift-nya, terus mana shadow-nya gitu ya, supaya kita bisa berkontemplasi. Buku ini bisa dibuka bolak-balik nih sebetulnya nih ya. Gitu ya. Buku peta ini, peta. Ya. Gitu. Oke, nambahin aja sedikit. Oke. Terus sih mungkin boleh tolong dijelasin itu angka-angkanya ada yang nyala sama yang nggak nyala, itu maksudnya apa sih? Apa Oh, oke. yang di dalam chart-nya itu kan ada yang warna biru, bulat nyala itu kan? Iya. Oke. Jadi ini ya, Human Design. Jadi gate-gate atau energi-energi yang tercetak di kita, yang itu tercetak on, itu adalah yang ini nih, yang biasanya warnanya ungu-ungu gini nih. Ini yang kita bilang nyala, gitu ya. Nah, yang tercetak ini itu berarti adalah yang kita miliki, dan ini adalah apa yang kita berikan kepada dunia, kepada orang lain. Karena kan energi itu mengalir kan. Jadi energi-energi inilah yang mengalir dari rancangan diri kita gitu. Nah, untuk yang warnanya hitam, nih ya, ada yang garisnya hitam kan? Itu yang ada di sini ya. Yang garisnya hitam itu disebut gate personality. Personality itu adalah energi-energi yang tercetak pada saat waktu kelahiran kita. Jadi begitu kita lahir, makanya kenapa untuk mendapatkan chart-nya Human Design itu kita perlu tanggal lahir dan jam dan juga tempat, gitu ya, tempat lahir. Alasannya? Alasannya adalah yang kayak tadi, everything is energy kan. Jadi segala sesuatu di semesta ini kan energi. Kita yang orang aja, yang ibaratnya kita ini kecil lah ya kalau dibandingkan semesta ini.
kita aja punya energi, kita bisa merasakan ketika ketemu orang apakah energinya enak apa enggak gitu kan. Iya, Itu kan iya. karena ada komunikasi energi yang tadi Ari bilang. Nah, apalagi semesta tempat kita tinggal gitu kan. Benda-benda semesta yang luar biasa energinya gitu kan. Bumi, matahari, bulan gitu kan. Kemudian planet-planet di galaksi kita itu ada, mereka itu masing-masing itu memancarkan energi dengan gelombang-gelombang informasi. Nah, benda-benda planet ini itu kan selalu bergerak lah ya, Ya. selalu bergerak gitu kan. Sehingga di posisi jam tertentu, kombinasi dan letak jarak antara benda-benda langit di semesta ini itu memancarkan cetakan energi yang berbeda. Iya. Makanya kenapa jam lahir itu menentukan energi mana yang tercetak dan apa yang dominan seperti itu. Iya, Gitu ya. makanya kalau bulan purnama laut bisa pasang. Itu kan salah satu bentukan energi yang dipancarkan oleh bulan gitu kan. Gitu sih. Nah, jadi kalau yang hitam itu adalah yang pada saat kita lahir. Ya kan? Sehingga dia adanya di persona. Persona itu kan di luar gitu ya. Di conscious, di sadar. Tapi kalau yang merah, ini yang ada yang merah-merah garisnya, itu berarti di desain. Di desain ini energi yang tercetak di 88 hari sebelum kelahiran. Jadi ketika kita masih di kandungan, dicetak dulu nih fondasinya, kerangkanya. Sehingga itu adalah bentukan kita tapi yang di dalam gitu ya. Di unconscious, di tidak sadar, tapi itu yang menjadi dasar fondasi rancangan kita gitu. Seringkali kita tidak menyadari tapi orang lain menyadari kali. Ya, betul. Nah, kalau yang hitam belang-belang merah hitam biasanya dia berarti tercetak 2 kali. Pas di 88 hari tercetak, pas di personality dia kecetak lagi gitu. Jadi makanya ada yang merah hitam. Nah, jadi ini juga yang menjadikan kenapa chart human design itu bisa sangat personal dan unik, karena satu orang dengan orang yang lain bisa punya energi yang angkanya sama-sama punya energi 8 misalnya. Tapi orang ini punya energi 8-nya di Sun, tapi orang lain mungkin punya angka 8-nya di Mars misalnya. Nah, itu aja udah berarti energi tersebut, energi 8 tersebut itu berperan dengan porsi dan tempat yang berbeda untuk antara dua orang ini gitu. Jadi itu kalau mau lebih detailnya lagi. Wah, menarik. Thank you penjelasannya Chelsea. Lanjut ya Ci, ini ada masih semakin panjang pertanyaannya. Saya pilihin aja ya. Nggak apa-apa. Dari Pak Agus Setiawan. Bagaimana kita mengenali shadow dari human design? Saya dari riset human design saya masih terbatas di aplikasi. Dapat apa yang menjadi kelebihan tapi hanya secara umum gitu. Gimana, Ci? Iya, jadi memang ilmu human design ini kalau mau digali kan banyak ya, dalam gitu. Jadi memang ada penjelasannya sendiri gitu. Dari setiap gate gitu ya. Mau di-share nggak yang tabel? Nggak usah. Oke, mungkin karena waktunya terbatas ya. Jadi memang Pak Agus, di human design ini ada penjelasannya masing-masing, intinya seperti itu. Untuk setiap gate, untuk setiap energi gitu ya, sudah ada penjelasan gate 8 misalnya, ini apa shadow-nya, light-nya apa, CD-nya apa, itu memang nanti ada sendiri gitu. Iya. Memang sudah ada penjelasannya. Sudah ada penjelasannya, dan biasanya kalau kita udah tahu mengenali udah tahu shadow-nya, misalnya kalau yang di saya di complete version itu shadow itu saya terjemahkan ke hal-hal dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita bisa lebih menarik ya, kita lebih bisa mengenali, menerjemahkan, oh shadow ini tuh bisa muncul dalam kecenderungan ini gitu sih. Supaya ya tujuannya supaya teman-teman lebih gampang menghubungkan antara shadow dengan
kehidupan sehari-hari. Berarti bisa disimpulkan bagaimana kita bisa mengenali shadow dan shadow, terus dia pertanyaan Mbak Kiki juga ya, PR kita itu di mana? Itu sebenarnya pada saat kita tahu chart kita tahu gate kita, dan di dalam gate itu sebetulnya sudah ada light-nya apa, shadow-nya apa, Penjelasannya apa. CD-nya apa, gitu ya, Mm-mm. kurang lebih ya, gitu ya. Oke. Makanya human design ini dilihat sekilas bisa, tapi kalau mau digali itu juga bisa tahun-tahunan kita eksplornya gitu. Iya. Menarik. Oke. Lanjut ya, Pak Ricci Rusi ya. Ya. Yes. Dari Mbak Putri Rizky. Oke. Ci, aku juga manifesting generator. Nah, Mm-mm. tadi Ci Rusi bilang kalau kita ini sejatinya multitasking. Tapi aku seringkali susah untuk fokus kalau melakukan hal secara multitasking ini. Namun memang benar saat itu pekerjaan dan skillku ini beragam. Bahkan sampai bisa terlalu beda gitu. Mm-mm. Gimana, Ci? Oke. Nah, ini memang nanti kalau yang udah spesifik gini, aku memang lebih perlu lihat chartnya. Perlu lihat chartnya. Nah, makanya ini juga sebetulnya pertanyaan bagus ya, karena aku jadi ingat untuk menginformasikan bahwa kenapa kita perlu melihat human design ini secara keseluruhan. Karena sebetulnya ada hubungan-hubungan antara human design ini kan kayak puzzle ya. Type itu puzzle sendiri, strategi sendiri gitu kan, profile sendiri, kemudian ada hubungannya kenapa center ininya putih, kosong, terus ini kenapa gate-nya ada di sini dan centernya berwarna gitu ya. Nah, informasi-informasi seperti inilah yang untuk meng-cross check-nya yang kayak tadi kayak Mbak Putri bilang kenapa susah fokus. Aku perlu lihat juga sih Mbak Putri punya gate apa gitu kan. Terus apakah ada shadow-shadow tertentu yang berhubungan dengan susah fokus, karena bisa jadi ya kalau sekilas aja, kalau secara umum susah fokus itu bisa jadi karena misalnya kalau itu berhubungan dengan gate 9 misalnya ya, itu karena masih beroperasi di shadow. Nah, shadow-nya 9 ini salah satunya adalah dia ini harusnya gate fokus, tapi dia jadi susah berfokus karena misalnya pikirannya itu udah jauh ke depan duluan. Jadi banyak mengkhawatirkan hal-hal di depan, banyak mengkhawatirkan detail, sehingga akhirnya sulit untuk berfokus pada apa yang ada sekarang, karena mikirnya udah kayak lompat-lompat gitu loh gitu ya. Nah, hal-hal ini kan adalah informasi tambahan dari seorang manifesting generator gitu kan. Makanya dari manifesting generator, kenapa kita seringkali tidak bisa hanya tahu type-nya aja gitu. Tapi kita juga perlu tahu senternya gimana, terus gate-nya apa gitu kan, profilnya apa, karena itu saling berhubungan dan itu akhirnya bisa membentuk informasi yang lebih personal gitu. Itu sih Mbak Putri. Oke. Thank you Ci Rusi. Semoga menjawab ya. Kalau yang Sebenarnya pekerjaan dan skill-nya beragam, iya ya, bisa begitu. Iya. Oke, iya gimana? Oke, thank you, Ci. Ini sebenarnya banyak nih pertanyaannya, Ci. Ada yang nanya incarnation cross segala macam. Cuma kayaknya waktu kita udah over nih. Oh, oke. Udah jam berapa ya? Udah bisa. hampir 9:30. Nggak Mungkin ini apa-apa. terakhir kali ya. Ini terakhir nih. Aduh, ini sebenarnya kalau mau dibahas human design emang bisa banyak banget sih ya. Iya, Dari benar. dari Kak Naila nih. Kak, ngecek Oke. human design kita gimana caranya? Nah, ini ada Oke. dari Mas Andi kasih link Jovian Archive Yes. sama Yes. myhumandesign.com ya. Itu bisa ya, benar ya, bisa cek di Betul. situ. Tapi menurut saya yang penting selain kita dapat chartnya, kita tahu cara bacanya dan praktekannya. Gimana menurut Ci Iya. Rusi? Kalau untuk mendapatkan chartnya itu cepet banget ya, seperti yang tadi udah di-share sama Pak Andi ya. Ah ya, thank you udah bantu. Jadi bisa dicek di link itu, tinggal masukkan nama, tanggal lahir, jam lahir, dan juga tempat lahir. Nanti hitungan detik aja pasti udah keluar chartnya. Nah, cuma setelah chartnya keluar, chart itu bicara tentang apa, ada apa, bisa digali apa. Nah, itu mungkin yang kenapa
ada konsultan atau konselor karena ada banyak hal yang bisa digali. Itu sih intinya. Tapi kalau bisa mau nyari-nyari sebetulnya tentunya ada lah ya, ada sumber-sumber lah ya yang bisa tinggal di googling sebenarnya. Tapi kalau yang mau mendetail gitu kan biasanya ya cek ke konsultan atau konselor tertentu supaya bisa mendapatkan penjelasan yang menyeluruh dan juga bisa ngobrol itu hubungannya sama kehidupan personal gimana, bisa bicara apa tentang kehidupan saya, solusi apa dan lain-lain itu sih. Jadi kalau chartnya silakan di situ, tapi kalau nanti mau ngobrol, mau dapat penjelasannya lebih lengkap, nah itu yang nanti bisa ya kalau kita berjodoh ya. Kalau kita berjodoh bisa ada private consultation, ada bisa cek komplit juga. Itu sih. Thank you. Yes. Oke, thank you Pak Ari Cirusi. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak. Mohon maaf untuk teman-teman yang nggak terjawab ya. Ini mungkin kita bisa, nanti kan teman-teman rata-rata kayaknya di sini udah tahu nomor WA saya sih, bisa chat ya ke saya ya. Ya. Atau teman-teman pastikan juga gabung ke grup WA ya, yang udah kita sediain. Jadi setiap hari itu akan ada materi-materi human design yang dibagi. Lanjut sampai jam 10. Nggak tahu Pak Ari ya. Wah, Sampai jam 12 juga bisa ya. Aduh, Ya. Pak Ari Margono semangat sekali. Ya, jadi mungkin terakhir ya Bro Charles ya. Iya, silakan Pak Ari. Buat teman-teman, human design ini perjalanan panjang. Bahkan Ra Uruhu itu bisa dibilang kita sebut aja penciptanya human design itu bilang proses transformasi orang dari tahu human design-nya sampai akhirnya bertransformasi utuh itu perlu waktu sekitar 7 tahun. Paling tidak. Tidak. Kata Ra Uruhu. Tapi jangan jadikan patokan 7 tahun itu juga jadi baju baru gitu ya. Jangan jadikan wah lama ya gitu enggak juga. Di rentang waktu tertentu kita bisa dapetin hasil yang ya berbeda-beda tergantung perjalanan kita lagi balik lagi. Memang itu adalah sebuah perjalanan. Untuk itulah sebetulnya kenapa Rusi sebetulnya mencanangkan lompatan hidup ya. Saya dan Rusi mencanangkan lompatan hidup supaya kita bisa jalan bareng. Karena pembacaan human design itu selayaknya puzzle sebetulnya. Selayaknya puzzle yang harus dirangkai satu-satu. Jangan sampai teman-teman mengambil satu kesimpulan dari satu puzzle. Akan jadi berbahaya sekali gitu ya. Teman-teman baru tahu type-nya aja, lalu, oh saya udah tahu human design saya secara komplit. Tapi bisa secara bertahap. Oke, saya mau belajar dulu tentang type-nya dulu. Lalu dijalankan. Saya juga dulu gitu. Saya terus terang nggak masuk ke yang nggak apal-apal untuk yang chart yang sebelah kiri, tapi saya mulai dari yang sebelah kanan. Saya mulai memfasihkan diri dulu dari mengikuti inner authority, strategi gitu ya. Itu dulu difasihkan. Setelah itu saya konsul lagi sama Rusi. Oke, saya lanjut ke gate nih. Gate-nya satu-satu dulu. Apa yang jadi jadi prioritas prioritinya atau paling kerasa sekarang gitu kan. Apa dulu gitu ya. Jadi ada step by step-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa dibaca secara satu hari dan langsung wah tercerahkan, tapi ini sebuah perjalanan. Tapi perjalanannya menyenangkan sekali gitu ya. Buat teman-teman, Rusi menyiapkan satu sesi namanya private consultation sama Rusi gitu ya. Untuk ini hubungi Bro Charles aja gitu ya teman-teman ya. Pasti tahu lah ya nomornya Bro Charles. Silakan kontak Bro Charles aja untuk private consultation sama Rusi untuk pembacaan human design-nya ya teman-teman gitu ya. Untuk cek complete version juga monggo silahkan. Dan juga buat teman-teman, kami sangat recommended buat teman-teman yang mungkin mau dapetin informasi tentang human design. Rusi udah buat sebentar ya. Sorry. Layar saya kelihatan nggak ya? Gelap. Nah, ini kelihatan ya sekarang ya? Sorry. Belum. Udah. Sudah. Udah ya? Oke. Nah, ini dia. Teman-teman bisa buka YouTube. Sorry ya. Teman-teman bisa buka YouTube, lalu search aja lompatan hidup. Ya. Teman-teman search lompatan hidup, nanti cari yang ini ya, yang lambangnya ini lompatan hidup. Itu setiap minggu, teman-teman terus cari yang video. Ini video. Nah, ini hampir setiap minggu, bahkan seminggu sekali, setiap Sabtu,
Rusi update penjelasan tentang human design satu-satu dan dalam bahasa Indonesia. Ini contoh ya, ini yang planet-planet yang tadi ya. Bahas dong planet-planetnya. Nah, ini ada nih ya. Yang Earth, Moon, South gitu ya, Sun. Hari ini itu baru udah. muncul episode tuh yang South Node. Ya, ini hari ini baru muncul ya, teman-teman ya gitu ya. Terus ini membaca human design secara utuh. Cakra yang kita belum bahas malam hari ini ya, teman-teman ya. Ya, yang ada Yang ini, 9. yang ada 9 tadi itu belum dibahas. Itu sebelah Rusi udah buatin videonya satu persatu. Silahkan hadir aja ke YouTube-nya Lompatan Hidup. Tapi ini dibahasnya masih secara umum ya, teman-teman ya. Ini cakra. Terus ini type ya. Ada ya, teman-teman ya. Silahkan masuk ke sini aja lah ya. YouTube Lompatan Hidup. Lalu yang kedua, teman-teman bisa masuk ke lompatanhidup.com, website kami. Masuk aja ke lompatanhidup.com. Di lompatanhidup.com ini kami sudah menyiapkan step by step-nya. Ada 7 langkah kembali ke dirinya, gitu ya. Teman-teman bisa follow semua akun sosial medianya Lompatan Hidup, ya terutama YouTube kalau boleh disarankan ya teman-teman ya. Dan Gitu. WA. Dan grup WA. Karena grup WA ini paling update ya teman-teman ya. Silahkan YouTube dan grup WA, silahkan di sini udah ada linknya ya, masuk aja ke sana. Terus bisa download juga ebook yang Rusi buat. Di situ Dan juga kita udah ada email series penjelasan-penjelasannya. yang dikirim juga. Terus di sini ada email series sampai 100 hari ya Bro Charles ya. Kalau yang teman baca. Ya, 101 hari. 101 hari, download free silahkan gitu ya. Ini penjelasan video-videonya sudah ada di YouTube, bahkan udah diurutin dari ada nomornya. 1, 2 ini Bro Charles yang menguruti gitu ya. Jadi teman-teman perlu berterima kasih sama Bro Charles Itu ini. energinya Bro Charles tuh, ngurutin. Iya, beliau ini energinya mengurut ya, benar-benar ngurutin ya. Mengurut dan menjelaskan. Iya itu, makanya teman-teman, wah ini untung banget ya. Nah, terus silakan bergabung juga di komunitas Lompatan Hidup VIP. Ini setiap hari Kamis kami ada webinarnya, teman-teman gitu ya. Jadi apa namanya? Step by Itu step. table force versus power kan, Pak? Oh iya, yang ini tadi ya. kita bahas. Ya. Situ juga sudah ada teman-teman gitu ya. Kita ada setiap Kamis ada webinarnya, ada VIP-nya. Teman-teman silakan masuk aja ke webnya lompatanhidup.com. Nah, penutup ya teman-teman ya. Penutup, kami mengundang teman-teman juga untuk hadir di webinar Kamis minggu depan. Di Kamis minggu depan itu teman-teman nanti bisa, minggu depan kita ada webinar spesial yang ngomong bukan kami, yang Kita ngobrol undang adalah seorang tamu. pembicara ya, seorang anak muda tapi old soul juga nih, namanya Bro Anthony. Ya. Beliau ini beliau ini penulis buku Nyanyian Keabadian. Judul webinarnya menarik sekali ya. Begitu saya dapat judul ini menarik banget ya, Unbound ya gitu ya, hidup dalam kebebasan, hidup tanpa beban gitu ya. Silakan kontak aja Bro Charles buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya, silahkan kontak aja Bro Charles untuk mendapatkan aksesnya nanti bagaimana gitu ya. Jadi silakan masuk aja ke YouTube dan website Lompatan Hidup supaya teman-teman bisa terus kontak dengan kami ya teman-teman. Kita bisa jalan bareng. Ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Cirusi. Semoga teman-teman di sini kita berjodoh ya, bisa berjalan bareng-bareng bersama komunitas Lompatan Hidup. Untuk lebih lengkapnya bisa buka lompatanhidup.com tadi ya. Di situ semuanya sudah lengkap. Dan kalau mau butuh tanya apa-apa, teman-teman bisa tanya ke saya. Saya dengan senang hati untuk menjelaskan dengan detail. Explanation. Ya. Ya. Oke. Saran saya buka YouTube dulu. YouTube dari playlist nomor 1 sampai sekarang 58. Ya. Banyak ya? Ya, oke. Enjoy. Oke. Enjoy ya, santai aja. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Semoga teman-teman malam ini semua. jadi berkat Selamat untuk kita semua ya. Terima kasih. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih Bro Charles. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Cirusi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Saya meeting ya. Thank you. Terima kasih. Terima Terima kasih. Selamat malam.